Selamat siang teman-teman semua, selamat datang kembali di Jurnal Fintech 101 edisi ke-13, di mana pada hari ini kita akan membahas topik mengenai deep dive manajemen keuangan dan operasional untuk F&B. Sebelumnya perkenalkan, saya Melis dari tim Jurnal yang pada hari ini akan membawakan serangkaian info terkait dengan webinar hari ini. Salam kenal ya buat teman-teman semuanya. Mungkin boleh di next. Oke, sekarang aku akan membacakan agenda dari acara kita pada hari ini. Yang pertama kita akan memasuki sesi jurnal updates dulu untuk bulan Maret. Setelah itu kita akan mulai memasuki presentasi terkait dengan deep dive operational and financial strategy for F&B industry yang akan dibawakan oleh salah satu speaker kita hari ini, yaitu Pak Jaka, selaku CEO dari Adminco Consulting. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi presentasi terkait dengan bagaimana strategi pengelolaan operasional dan keuangan bisnis F&B dari Pak Han selaku founder dari Luku Lokal. Lalu akan ada sedikit intermezzo, setelah itu kita akan memasuki sesi interaktif Q&A bersama dengan para speaker kita hari ini, dan akan ditutup dengan sesi feedback. Boleh di next? Selanjutnya kita akan memasuki jurnal updates di bulan Maret 2022. Nah, sebelum aku masuk ke jurnal updates, mungkin aku mau memberikan sedikit info nih kepada teman-teman yang belum tahu. Jadi tim jurnal secara rutin akan mengirimkan newsletter jurnal updates di setiap awal bulan ke alamat email teman-teman yang terdaftar di sistem jurnal, di mana jurnal updates ini akan berisi dengan info pembaruan fitur di jurnal maupun rekomendasi event hingga artikel terkurasi dari jurnal. Oke, mungkin boleh di next. Nah, untuk bulan Maret ini, jurnal memiliki beberapa pembaruan nih. Yang pertama, ada aktivasi MekariPay yang sekarang lebih mudah. Teman-teman cukup membuka menu MekariPay di list menu jurnal yang ada di bagian kiri. Setelah itu, submit form aktivasi dengan data teman-teman. Setelah itu cukup reload page-nya dan teman-teman sudah bisa langsung mulai menggunakan MekariPay untuk mengirim atau menerima pembayaran. Boleh di next? Nah, selanjutnya juga di jurnal sekarang sudah ada fitur Proforma Invoice di Sales Invoice, di mana melalui fitur ini teman-teman bisa melakukan penagihan sebagian pembayaran langsung dari Sales Invoice yang sebelumnya sudah ada di jurnal. Boleh di next? Teman-teman juga sekarang bisa melakukan proses approval transaksi lebih cepat di jurnal mobile. Jurnal mobile tersedia baik di sistem Android maupun iOS. Jadi teman-teman cukup mendownload jurnal mobile, setelah itu teman-teman bisa langsung melakukan proses approval transaksi teman-teman di jurnal melalui device teman-teman. Selanjutnya, dan jurnal updates yang terakhir, teman-teman bisa mengatur filter transaksi hingga laporan dengan pengembangan fitur terbaru dari jurnal, yaitu kategori tag atau tag kategori. Fitur ini berlaku untuk teman-teman yang paketnya Enterprise Plus. Namun, buat teman-teman yang ingin mencoba fitur ini atau ingin mengetahui lebih lanjut, boleh langsung di email aja ke halojurnal@mekari.com. Nah, teman-teman juga bisa mengeksplor langsung seluruh fitur tadi, langsung di akun jurnal teman-teman, atau apabila teman-teman membutuhkan panduan ataupun informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung chat tim support jurnal melalui live chat yang ada di website jurnal, atau dapat mengirimkan email ke halojurnal@mekari.com. Boleh di next? Nah, selanjutnya aku mau memberikan info menarik buat teman-teman, terutama yang belum tahu nih, bahwa di sini, di jurnal, kita membuat community khusus yang bernama Jurnal Fintech 101 for Entrepreneur, di mana di komunitas ini teman-teman bisa menambah dan sharing info terkait dengan tren bisnis, akuntansi, hingga ke peraturan perpajakan terbaru dan sejenisnya. Cara joinnya mudah, teman-teman cukup isi feedback form di link bit.ly/jf101-fb13 seperti yang ada di layar. Atau teman-teman bisa langsung klik link yang di-share oleh rekanku Anissa di kolom chat. Selanjutnya, nah, teman-teman juga dapat memberikan feedback untuk webinar hari ini melalui link yang ditampilkan di layar bit.ly/jf101-fb13 atau boleh langsung diklik link yang di-share oleh rekan Anissa di kolom chat. Boleh di next? Nah, selanjutnya aku mau menginformasikan beberapa course dari Mekari Uni nih.
Yang pertama, buat teman-teman yang tertarik untuk bergabung dalam jurnal industri training dari Mekari University yang membahas seputar pengutilisasian fitur jurnal khusus untuk bisnis yang bergerak di industri F&B, teman-teman bisa langsung mendaftar pada link yang ditampilkan di layar, bit.ly/journal-fnb-training, atau nanti teman-teman bisa langsung klik aja link yang di-share oleh rekanku Anissa. Nah, di sini bisa dilihat ada schedule yang paling deket tuh di hari Senin, di setiap hari Senin, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Boleh di next? Selanjutnya, untuk teman-teman yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai topik pembahasan pada hari ini, yaitu Deep Dive Manajemen Keuangan dan Operasional untuk F&B, teman-teman dapat mempelajari lebih lanjut dan lebih lengkapnya lagi nih melalui kursus dari tim Mekari University terkait dengan topik hari ini. Teman-teman juga bisa mendapatkan hands-on penggunaan software terkait dengan topik hari ini. Setelah itu ada juga studi kasus komprehensif dan juga mendapatkan sertifikat prestasi khusus. Untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung mengunjungi link yang ditampilkan di layar di undip.mekari.com atau boleh langsung klik link yang nanti di-share oleh rekanku Anissa. Boleh di next? Nah, selanjutnya buat teman-teman yang tertarik untuk mendalami penggunaan jurnal untuk industri spesifik, misalnya seperti yang F&B, seperti topik kita hari ini, atau mungkin yang lainnya, seperti ada cash flow management, lalu ada analisis best practice dari laporan keuangan, dan lainnya, teman-teman bisa langsung mengunjungi unip.mekari.com. Nantikan juga banyak update course lainnya dari tim Mekari University di unip.mekari.com ya, teman-teman. Boleh di next? Selanjutnya, sebelum memulai pembahasan topik utama webinar hari ini, aku mungkin mau merimain sedikit ke teman-teman ini terkait dengan mekanisme Q&A-nya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan teman-teman di menu Q&A yang terletak di bagian bawah di samping menu chat. Selain itu, teman-teman juga bisa meng-upvote atau like pertanyaan yang menurut teman-teman menarik untuk dijawab secara live. Pastikan juga pertanyaan yang diajukan sesuai dengan topik webinar hari ini. Boleh di next? Oke, itu untuk beberapa informasi di awal acara hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan materi bareng dengan Pak Jaka Indriansyah yang pada hari ini akan membawakan topik terkait dengan perdalaman manajemen keuangan dan operasional untuk F&B. Mungkin kita bisa langsung undang Pak Jaka untuk menyalakan mic dan kameranya. Halo Pak Jaka. Halo, selamat siang Selamat semua. siang, Pak Jaka. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar jelas, Pak Jaka. Apa kabar, Bu Melis? Baik, Pak Jaka. Pak Jaka, apa kabar? Baik, baik. Masa pandemi ini kita harus tetap positive thinking ya, dan sehat-sehat terus ya. Positif dan sehat selalu ya. Oke, mungkin Pak Jaka boleh dibantu untuk share screen dulu. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Apakah screen saya sudah jelas? Oke, sudah terlihat, Pak. Oke, boleh dimulai presentasinya, silakan Pak Jaka. Iya, selamat siang Bapak Ibu semua, salam sehat selalu. Meskipun sudah siang, saya tetap akan memakai dengan semangat pagi supaya kita tetap selalu tersenyum, ceria di pagi, seperti pagi hari ya. Habis makan memang biasanya hal ini membuat kita semakin challenge dalam arti godaan-godaan ngantuknya itu biasanya lebih besar. Izinkan saya apabila intonasi saya terlalu datar ataupun rada ngantuk, mungkin teman-teman boleh interrupt sedikit, ada intermezzo sedikit silahkan. Kayak gitu ya, supaya kita lebih interaktif dan lebih bisa lebih suasananya kondusif untuk saling sharing ya. Jangan terlalu monoton kayak gitu. Oke, tanpa membuang waktu lebih lanjut, perkenalkan diri, nama saya Jaka Indriansyah, saya selaku CEO dari Adminku Consulting. Sedikit perkenalan terhadap Adminku Consulting ini apa? Ya, sebetulnya Adminku Consulting ini bergerak di bidang consultant, finance, accounting, and tax, tapi kami juga memberikan jasa seperti legal service juga, seperti itu. Seperti pembuatan commercial contract,
ataupun agreement dengan beberapa bisnis partner kayak gitu. Di sisi lain, Adminku ini memiliki visi adalah menjadi pilihan utama untuk bisnis partner kepada teman-teman UMKM. Yang kedua, dalam menjalankan untuk mencapai misinya tersebut, tentunya kami ingin menjadi partner yang terpercaya baik terhadap klien, government, investor ataupun kreditor. Ya, yang kedua juga kami ingin memberikan masukan-masukan yang positif, baik dari sisi data ataupun services kami, ya berupa saran, kayak gitu yang dapat membantu teman-teman untuk meningkatkan bahkan memenuhi potensi memenuhi potensi yang dimiliki. Jadi kita ingin mengembangkan potensi yang ada di klien tersebut. Yang ketiga adalah tentunya kehadiran Adminku ini kami juga ingin membuka lapangan kerja kepada masyarakat Indonesia seluas luasnya yang sifatnya adalah pekerjaan yang berkualitas kayak gitu. Kami ingin memiliki karyawan dapat berkarya sehingga mereka di masa depan memiliki karir yang cerah kayak gitu. Tentunya dalam menjalankannya ini kami juga istilahnya menjalankan dengan etis. Kami berusaha untuk tetap mengedepankan yang namanya good corporate governance. Ya, habis itu yang terakhir dalam implementasi bisnisnya ataupun menjalankan usaha, kami tentunya akan menggunakan metode-metode yang dekat dengan teknologi saat ini yang tentunya lebih adaptable dan cocok untuk bisnis-bisnis klien teman-teman semua. Kayak gitu. Sekilas dari saat ini, kami sendiri sebetulnya commercially berdirinya di tahun 2020. Sebetulnya inisiasi ini sudah ada dari tahun akhir di 2018. Tapi secara komersial kami baru mulai di 2020 dan saat ini kami menghandle udah berbagai sektor yang dimana kami menghandle dari food and beverage. Saat ini kami ada 19 klien. Untuk di services dengan berbagai bidang jenis jasanya, kami ada 12 klien. Dan ada fintech, retail and trading, dan agriculture. Seperti itu. Nah, sekarang saya ingin masuk ke mulai pembahasan di awal, kayak gitu ya. Nah, di dalam bisnis F&B ini, apa dan mengapa industri F&B bisa bertahan, kayak gitu. Di masa pandemi ini, justru kalau kita melihat adalah bisnis F&B ini justru tumbuh di angka 2,9%. Pada kuartal 2 dibandingkan kuartal sebelumnya dan memberikan kontribusi terhadap domestik bruto nasional 6,66%. Artinya apa? Dalam bisnis ini akan terus berjalan di masa pandemi. Mungkin ada yang terdampak, ya, tapi mungkin kita akan lihat lagi yang terdampak tuh yang seperti apa. Yang terdampak tuh ada dua ya. Kata dampak bagi saya ada lebih sifatnya netral. Ada yang terdampaknya positif, ada yang terdampaknya negatif, kayak gitu. Tapi kita lihat di sini, saya ngelihatnya adalah ketika teman-teman bisa melihat peluang bahwa F&B itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Setiap orang butuh makan, setiap orang butuh minum. Ya, dia juga beradaptasi dengan tren. Tren COVID istilahnya dia juga bisa menyesuaikan dengan kapasitas tersendiri. Juga di sisi lain, istilahnya dengan menu-menu inovasi-inovasi saat ini kita bisa melihat bahwa banyak makanan dan minuman yang jenisnya baru. Mungkin kalau berbicara di 3-4 tahun ke belakang, yang namanya minuman berjenis boba itu bisa dibilang nggak menjamur sekarang. Coffee shop juga kita lihat baru 4 tahun sekarang. Dulu orang-orang istilahnya minum dengan kopi saset aja udah cukup. Cuman sekarang dengan adanya lifestyle baru, dia juga bisa menjadi gaya hidup baru. Yang ketiga, mungkin kita juga bisa ngeliat yang lebih simpel adalah contoh deh pisang goreng. Mungkin pisang goreng kalau di zaman dulu kita ngeliatnya belinya di gerobak dorong gorengan. Tapi dengan adanya sekarang bisa aja pisang goreng itu ada yang menjadi pisang goreng di ada nutellanya, ada green tea-nya, ada di atasnya ada keju dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini bisa dilihat bahwa makanan ini adalah benar-benar industri kreatif yang sangat adaptif dengan tren-tren yang ada saat ini. Kayak gitu. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi semakin maju, kita juga mampu istilahnya menggunakan beberapa platform-platform ataupun ekosistem yang ada untuk memperkenalkan produk atau memasarkan jenis makanan dan minuman yang kita jual. Kayak gitu ya. Nah, mungkin kita lihat lagi di sini.
Nah, sebetulnya kita melihat bahwa dalam bisnis F&B ini sendiri kita bisa menggunakan di berbagai istilahnya kalau ditanya nih, apakah lebih baik menggunakan offensive strategis atau defensive strategis? Yuk kita lihat dulu masing-masing jenisnya seperti apa sih. Apa yang dimaksud ofensif dan apa yang dimaksud strategi defensif kayak gitu ya. Ofensif ini lebih ke arah strategi di mana kita secara aktif mengejar customer baru. Kita mengakuisisi market share yang ada, yang di mana pastinya ini dalam mempromosikan kita cenderung lebih agresif. Kayak gitu ya, yang di mana mungkin kita istilahnya untuk merebut market share yang ada di sini, kita berusaha untuk mengeluarkan budget spending untuk iklan yang lebih besar. Atau kadang-kadang kita lebih agresif dalam melakukan promosi. Ada yang namanya buy one get one, buy five get one, ataupun istilahnya bahkan ada beberapa diskon tertentu kayak gitu ya. Jadi kita berusaha untuk menggandeng atau merebut customer baru untuk datang ke tempat kita atau belanja di tempat kita. Lalu bagaimana dengan defense? Habis itu juga ada yang namanya defensive strategi. Biasanya hal ini digunakan untuk bisnis yang sifatnya dia sudah punya nama, yang sudah besar. Kadang-kadang dia orang melakukan ini supaya loyalty customer dia tetap datang sehingga dia kalau istilahnya kalau sudah punya loyalty customer ataupun regular customer yang datang ke tempatnya, dia berusaha untuk pelanggan tersebut tidak pindah ke tempat lain kayak gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang sebetulnya bisa digunakan di era sekarang ini. Nah, contohnya terus habis itu untuk mendukung itu tentunya kita ada yang namanya penerapan teknologi ya. Kita tidak di dunia sekarang ini kita tidak bisa enggak untuk tidak menggunakan teknologi ya. F&B ini sangat menurut saya sangat mudah seperti istilahnya industri kreatif lainnya kayak tempat liburan, hotel ataupun seperti pakaian kayak gitu. Ini sangat mudah mendapatkan engagement dari masyarakat. Tapi hal itu kalau kita menggunakan teknologi. Teknologi itu apa aja sih yang kita bisa gunakan? Kepemilikan website, ya Google My Business, terus habis itu penggunaan sosial media. Hal ini tentunya untuk memberikan apa aja? Untuk memberikan awareness, untuk memberikan product knowledge. Product knowledge apa sih? Kita ada nih produk makanan ini kayak gitu ya. Terus kita juga punya informasi tempat usaha. Kita juga bisa memberikan istilahnya untuk supaya orang tahu bisa lihat ada promosi apa sih di sebelum mereka datang kayak gitu ya. Dan tentunya juga di sini kita juga bisa melakukan kayak semacam penerimaan order melalui aplikasi in-house ataupun yang ada saat ini kayak gitu ya. Nah, seperti contoh kalau ditanya apa sih gunanya Google My Business, sometimes kita nggak melihat nggak untuk Google My Business sometimes secara tidak sadar ketika kita ingin mencari sesuatu kita akan googling. Habis itu kita akan tahu istilahnya, oh untuk makanan restoran A ini lokasi tempatnya di mana ya? Kayaknya lagi hype banget nih. Nah, terus habis itu kita juga bisa mendapatkan istilahnya strategi kita apa? Dengan rating dan review. Rating dan review itu sangat berguna untuk seorang yang belum pernah mencoba dan dia masih bingung kira-kira worth it nggak untuk datang ke tempat yang dia belum pernah coba. Hal-hal seperti ini istilahnya sangat berguna bagi kita juga kayak gitu dan penting bagi kita untuk memperhatikan kepuasan customer dan salah satunya ini bisa digunakan melalui Google My Business kayak gitu ya. Begitu juga dengan pemanfaatan sales channel. Sales channel ini kita bisa tahu di sini istilahnya setiap pemilik bisnis wajib untuk mengidentifikasi pemilihan sales channel yang tepat. Apakah kita akan fokus untuk menjual secara online atau offline? Kayak gitu. Untuk di beberapa industri, mungkin seperti ada beberapa tempat kayak cookies, kayak bagel, ataupun ada beberapa tempat makanan yang lainnya, istilahnya kayak burger juga gitu ya. Dia akan mudah untuk melakukan penjualan dengan secara online. Kita bisa kerjasama dengan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Traveloka Eats ataupun yang lainnya kayak gitu ya. Bisa juga dengan menjual melalui Instagram, kita membuka channel melalui pemesanan melalui WhatsApp kayak gitu ya. Sehingga kita bisa untuk meningkatkan turnover atau penjualan kita. Tapi bisa jadi ada hal-hal yang sifatnya itu mesti diidentify. Nggak semuanya bisa berhasil seperti itu. Untuk bisnis F&B yang benar-benar istilahnya dia
berjualan menonjolkan kenyamanan tempat, fine dining. Nah, itu mungkin akan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi usahanya apabila melakukan offline, mengundang orang untuk datang makan di tempat sehingga dia merasakan ambience ataupun suasana dari resto dan kafe yang kita miliki. Kayak gitu. Makanya sekarang kita harus di situasi yang challenging seperti ini, kita harus pintar-pintar adaptasi. Bagaimana kita bisa meningkatkan sales kita. Kayak gitu. Ya. Tentunya beberapa key factor yang mendukung dari bisnis F&B ini adalah penjualan. Yang namanya usaha tidak mungkin bisa bertahan tanpa adanya penjualan. Kita mau bangun tempat kita sebagus apapun, marketing kita sebagus apa, istilahnya konten marketing kita sebagus apapun, tapi apabila tidak bisa terkonvert dengan jualan, almost impossible, bukan almost impossible untuk dia bisa bertahan kayak gitu. Jadi istilahnya apa ya? Tetap penjualan juga menjadi faktor utama dalam berbisnis kayak gitu. Yang kedua adalah di bisnis F&B ini yang penting adalah terlihat dengan persediaan. Persediaan yang efektif, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, ya. Namun tidak sampai mengganggu namun tidak mengganggu produksi adalah merupakan pengelolaan yang baik dalam satu bisnis manajemen. Ingat, yang namanya bisnis F&B ini istilahnya yang namanya apa ya? Tingkat kesegaran dari suatu persediaan sangat diutamakan, ya. Nggak mungkin kita menjual atau membuat makanan dengan ingredients ataupun bahan yang sudah basi atau sudah expired, karena kita bisa dituntut customer juga kayak gitu ya. Yang ketiga adalah belanja operasional. Nah, belanja operasional ini lebih istilahnya belanja yang merupakan fixed cost kita dalam sehari-hari yang sebetulnya kita juga harus bisa melakukan secara efektif dan efisien. Kata efektif dan efisien menjadi penting di sini, memang mudah diucapkan namun sulit diimplementasikan. Kayak gitu ya. Terus yang terakhir juga terkadang kita lupa yang namanya kinerja keuangan, kita juga harus lihat. Kita harus rajin-rajin mengevaluasi yang namanya laporan keuangan kita. Laporan keuangan bukan just angka untung atau rugi, tapi kita bisa melihat dan bisa mendigest dalam operasional bisnis kita sehari-hari. Kayak gitu. Bagaimana produk-produk apa yang istilahnya menjualnya memberikan keuntungan yang tinggi. Produk apa yang istilahnya dia untungnya rendah, tapi secara kuantiti dia bisa lebih banyak. Ataupun kita juga bisa melihat inventory turnover kita seperti apa. Ini sebetulnya semuanya dari kinerja keuangan. Dan penting bagi kita untuk di setiap departemen, di setiap posting itu bisa segala aktivitasnya bisa tercermin dalam laporan keuangan tersebut. Kayak gitu. Oke. Problem statement di F&B ini yang selalu kita menjadi masalah adalah ketidakpastian akan jumlah penjualan, permasalahan tempat penyimpanan, kayak gitu ya. Kadang tempat penyimpanannya terbatas, bisa jadi ada kebocoran, bisa juga yang namanya freezer kita tiba-tiba mati, kayak gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya kadang-kadang menjadi kendala, kayak gitu. Terus juga terkait dengan tempat penjualan. Tempat penjualan juga kadang-kadang ada beberapa orang yang istilahnya belum memiliki unique selling ataupun belum mendapat ke masyarakat, jadi dia harus merogoh koceknya untuk menempatkan titik-titik penjualan mereka di tempat yang strategis. Kayak gitu loh. Tapi ada juga jenis bisnis F&B yang sebetulnya di gang kecil sekalipun, tapi ramai terus. Kayak gitu. Kalau teman-teman di Bandung tuh dulu banyak istilahnya yang sekarang udah jadi restoran, dulu adalah sifatnya di gang-gang kayak gitu loh, Mang Une, Ampera, ya bahkan di tenda kayak gitu ya. Nah itu istilahnya banyak yang dia udah memiliki unique selling, jadi ditempatkan dimanapun itu nggak masalah kayak gitu. Bahkan kadang-kadang ada juga di saat kita penjualannya udah bagus, udah udah mendapatkan perhatian dari masyarakat, tiba-tiba si pemilik landlord-nya tidak ingin menyewakan lagi kepada kita atau menaikkan biaya sewa yang tinggi kayak gitu ya. Itu seringkali menjadi masalah yang saya lihat. Terus habis itu pasokan bahan baku, ya pasokan bahan baku juga istilahnya kadang kita nggak bisa jualan karena nggak mendapatkan bahan baku nih atas produk yang ingin kita jual
kayak gitu ya. Terus dinamika kepegawaian yang dimana ya bisa kita ketahui bahwa ada karyawan yang resign, ada karyawan yang integritinya kurang kayak gitu ya, sehingga hal ini menyebabkan menyebabkan keluar masuk yang dimana dapat mengganggu stabilitas operasional bisnis kita kayak gitu. Oke. Ya, itu sih saya ngelihatnya adalah mungkin kalau bisa dibilang kalau saya mau istilahnya kalau dari sisi penjualan ya, yang menjadi masalah klasik dalam F&B yang saya tekankan saat ini adalah sometimes yang namanya ketika teman-teman sudah berhasil menjual, dia terlena untuk memiliki inovasi-inovasi produk ataupun inovasi promosi ataupun marketing sehingga menyebabkan perusahaan penjualan di usahanya dia stagnan atau cenderung menurun. Karena ada beberapa bisnis yang sifatnya kalau dilihat kalau itu nggak di-maintain, hype sesaat, habis itu langsung down lagi kayak gitu. Begitu juga dengan persediaan. Persediaan sebetulnya ini menjadi masalah ketika kadang-kadang kita tergoda untuk menumpuk inventory karena istilahnya dengan beli jumlah sekian itu lebih murah dibanding kita beli jumlah sedikit. Nah, hal-hal ini yang sebetulnya perlu disiasati juga sehingga ketika kita mau menerapkan strategi seperti apa, yaitu nanti akan dibahas di next slide ya, seperti itu. Yang kedua, belanja operasional. Kadang-kadang belanja operasional ini ketika kita melakukan efektif dan efisien, yang ada karyawan kita malah nggak happy karena beberapa fasilitas dan kenyamanannya terusik, kayak gitu, membuat itu terdemotivasi. Hal ini yang harus dijaga dan diidentifikasi secara pintar-pintar apa yang menjadi kebutuhan, kenyamanan, dan keinginan. Yang terakhir menjadi problem adalah kinerja keuangan nggak diperhatiin. Punya laporan keuangan, tapi just ya udah yang penting gue punya deh, yang penting saya punya deh, ataupun yang penting saya nyatet, tapi saya nggak tahu how to-nya menggunakan laporan keuangan seperti itu apa. Sehingga ada beberapa indikator-indikator yang sebetulnya manajemen harus bisa take action dengan adanya laporan keuangan tersebut, akhirnya malah nggak bisa take action karena istilahnya mereka cuma sekedar laporan keuangan cuma sekedar pengen lihat untung rugi saya berapa tanpa melihat mendigest lebih lanjut kayak gitu. Oh, yang penting cash flow saya aman. Dan masih banyak saya melihat bahwa di beberapa F&B ya lebih melihat ya istilahnya uang keluar sama uang masuk, banyakkan uang masuk ya itu masih aman kayak gitu lah. Oke. Nah, solusi dari beberapa problem statement yang tadi sebetulnya kita bisa bisa mensiasatinya sehingga kita bisa melakukan tindakan yang cenderung preventif daripada reaktif. Preventif itu tindakan yang kita bisa lakukan di depan dan dijaga, kayak gitu ya. Sebagai kalau saya melihatnya adalah laporan keuangan itu lebih ke arah yang sifatnya satu faktor yang bisa melihat performance di berbagai tempat. Kita bisa melihat dari sales and marketing department, kita bisa melihat dari teman-teman di operation, kita bisa melihat dari teman-teman dari HR, kita bisa melihat teman-teman dari production, itu seperti apa cara kerjanya. Kayak gitu. Jadi hal-hal ini sangat penting dan penting menurut saya dalam membuat laporan keuangan itu kita juga perlu yang namanya budget. Kenapa perlu budget? Budget itu ibarat kata alat kontrol kita. Kalau kita dalam umpamanya anggaplah saya nggak akan ngomong secara bisnis, dari Jakarta ke Bandung kita itu udah bisa ngelihat bahwa ke Bandung itu butuh waktu 2 jam sampai 3 jam kayak gitu ya. Jakarta Bandung jaraknya 150 km. Ketika kita sampai Bekasi, kita ngelihat wah kira-kira berapa jam lagi nih, kita udah nempuhnya berapa lama. Nah, hal seperti itulah yang sebetulnya mindset kita harus kita tanamkan bahwa untuk mencapai Bandung apa aja yang harus kita lakukan, ya kan? Ya mungkin teman-teman akhirnya yang penting saya duduk manis aja sebagai passenger, tapi sebagai drivernya ataupun sebagai leadernya kita akan berpikir bahwa oke, saya akan memilih jalan ini supaya lebih cepat sampai, saya akan memilih terus habis itu udah mencapai saya memastikan bahwa kondisi kendaraannya baik, bensinnya ada, bensinnya cukup kayak gitu ya, dan kondisi mobilnya baik rem, kopling dan sebagainya jalan. Nah, hal seperti itulah sebetulnya yang kita perlu siapkan kayak gitu, termasuk di dalam berbisnis. Nah, begitu juga ketika kita ingin memiliki
strategi tersebut. Ketika kita tadi ofensif dan defensif, ketika kita melihat stat penjualan, kita berusaha untuk pastikan bahwa penjualan tersebut harus lebih baik dalam tahun ke tahun. Kalau dalam bulan ke bulan, sometimes itu sangat susah. Sangat susahnya apa? Ada di mana istilahnya penjualan kita fluktuatif. Ya, fluktuatif itu jadi gini, bisa jadi terkait seasonal. Seasonalnya dalam arti penjualan ini akan baik ketika untuk beberapa makanan akan baik ketika ada event-event besar seperti Lebaran, liburan anak sekolah, ada Chinese New Year, ada Natal ataupun ada tahun baru. Nah, ada beberapa tempat yang memang secara seasonal itu cenderung meningkat, tapi ada yang sifatnya tersebut sama aja. Atau bahkan menurun kayak gitu. Kayak misalnya orang yang berbisnis F&B di lingkungan kantor, ya, ketika dia ada libur anak sekolah, malah dia juga libur karena ada beberapa karyawan yang ngambil cuti untuk liburan ke luar kota dan tidak bekerja. Kayak gitu. Bahkan untuk yang orang yang mengandalkan marketnya adalah orang pekerja kantor, di masa pandemi ini akan terdampak. Karena apa? Orang-orang banyak yang WFH. Kayak gitu. Tapi orang-orang yang orang-orang yang memiliki usahanya dekat lingkungan perumahan, dia akan lebih meningkat. Karena apa? Setiap orang butuh makan dan mungkin ketika dia bekerja di rumah, dia kesulitan juga membagi waktunya untuk masak. Kayak gitu. Sehingga dia beli di dekat-dekat rumah. Nah, hal-hal seperti itulah yang sifatnya situasional dan kita harus pintar-pintar membaca pasar. Nah, maka dari itu setiap target penjualan harus dituangkan target bulanan kita seperti apa. Kayak gitu. Karena apa? Saya mengeset seperti ini karena dari target penjualan kita bisa membuat budget ke bawah dengan target dengan penjualan sekian, kira-kira saya punya COGS berapa, dengan butuh COGS berapa, saya punya COGS berapa, saya punya BOPEX berapa, sehingga saya memiliki keuntungan yang sehat untuk perusahaan berapa. Keuntungan yang sehat, kenapa saya bilang keuntungan sehat? Keuntungan sehat itu yang memungkinkan perusahaan untuk tetap berusaha sustain, berkelanjutan, dan juga istilahnya apabila terjadi fluktuasi penjualan, dia tetap bisa survive, dia tetap bisa melangsungkan hidupnya. Bahkan dia pun juga bisa di akhir tahun, di akhir periode, dia bisa memberikan bonus kepada pemilik bisnisnya. Kalau udah jadi PT ataupun CV, kita bisa buat yang namanya dividen, kayak gitu. Ya. Lalu mengelola inventory seminimal mungkin. Inventory minimal bukan berarti menghambat produksi. Kalau inventory minimal Anda tidak bisa produksi, itu salah. Ya. Jadi gimana sih cara tahunya? Kita udah punya target penjualan, tentunya kita punya target produksi. Di setiap bulan, yang kita bisa bagi setiap bulan, dibagi setiap minggu. Dari situ kita bisa tahu kebutuhan barang-barang apa saja yang kita butuhkan untuk istilahnya menjual, butuh raw material apa aja yang harus kita beli dalam seminggu ke depan, atau yang sifatnya kalau misalnya dia memiliki jangka waktu yang cukup gitu ya, mungkin dalam 2 minggu ke depan. Nah, kayak gitu. Sehingga ini kita bisa untuk membuat rencana kayak gitu. Lalu habis itu kita juga bisa melihat sekarang seperti apa. Tapi kalau inventory itu terkadang ada faktor-faktor yang istilahnya membuat COGS kita membengkak. Nah, bagaimana menyiasatinya? Kalau kita udah punya quantity item dan kita udah punya kira-kira target kita, pembelian kita dalam setahun berapa, kita bisa engage kepada supplier-supplier kita untuk kita punya kontrak dalam jangka panjang seperti itu. Sehingga dengan kontrak jangka panjang itu memberi kepastian. Kepastian kita adalah mendapatkan pasokan yang dapat kita penuhi berdasarkan order kita. Di sisi lain kita juga mengamankan dari fluktuasi harga. Ketika tidak kita bisa kontrak, kita bisa ikat bahwa harga dalam buat 6 bulan ke depan, dalam setahun ke depan harganya adalah sekian. Kayak gitu. Sehingga ini menjadi titik sehingga ini bisa menjadi membantu perusahaan dalam memanage profitable bisnisnya, memanage gross profitnya seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ternyata ada yang dimana kita mendapatkan bottleneck. Nah, sebetulnya di team purchasing ini di sebuah perusahaan dia akan bisa memiliki waktu untuk mencari vendor substitusi yang lainnya yang secara kualitas juga sama seperti itu.
ya. Itu sangat challenge menurut saya, tapi ini harus dilakukan kayak gitu. Terus juga menurunkan biaya operasional. Biaya operasional ini tantangan tersendiri. Fixed cost kita yang tinggi menyebabkan tekanan pada tekanan istilahnya perusahaan harus menjual dengan GP margin yang tinggi agar dapat menutupi biaya-biaya operasionalnya. Kalau dia memiliki produk yang GP marginnya rendah, dia harus jualan sebanyak-banyaknya. Karena itu untuk bisa menutupi biaya operasional tinggi. Makanya tadi kalau kita udah mengetahui sales channel-nya, kita bisa mengetahui at least kalau kita menggunakan banyak berjualan secara online, apakah akan lebih baik kita membukanya mungkin restoran kita sifatnya kecil aja atau dapur aja, atau bahkan kita kerjasama dengan cloud kitchen sehingga kita tetap bisa berjualan dengan biaya yang efisien mungkin kayak gitu loh. Tapi kalau istilahnya ada beberapa perusahaan, ada usaha yang istilahnya saya ingin tetap berbisnis dengan fine dining dan sebagainya, monggo. Nah, kita tinggal mencari apa keunikan kita sehingga dan berapa yang harus kita bisa efisiensi kalau kita menjual fine dining. Biasanya fine dining itu secara pricing strateginya lebih tinggi dibanding yang lain kayak gitu loh, karena dia lebih istilahnya dengan kapasitas fine dining dia harus menjual harga sekian agar bisa menutupi biaya operasionalnya semua kayak gitu. Nah, penting bagi kita untuk dapat menganalisa laporan keuangan sampai sedetail itu kayak gitu. Nah, sehingga ketika nih teman-teman udah bisa memiliki semua data yang tadi gitu ya, kita juga bisa membuat yang namanya performance dashboard. Seperti contoh, ketika ada penjualan 146 juta, kita bisa melihat per kuarternya ini seperti apa. Dan bagaimana penjualan kita, banyak di online atau di offline. Habis itu gross profit per produknya mana produk yang lebih menguntungkan, istilahnya dengan menjual satu produk dia lebih untung, tapi di satu produk yang lain dia untungnya tipis kayak gitu. Nah, hal-hal ini sepertinya bisa dianalisa. Berapa konversi dari pesanan yang berhasil kita kirim, dalam arti kalau dia berjualannya secara online, bisa mungkin kata-katanya nggak terkirim ya, yang bisa kita deliver kepada customer kayak gitu. Nah, ini 96% misalnya. Kenapa nggak 100%? Bisa aja ketika customer pesan itu kita pas tidak ada bahan bakunya, atau misalnya ketika customer udah pesan, istilahnya secara kapasitas produksi dengan antara dia order sampai kita tutup udah nggak bisa lagi. Nah, seperti itulah yang, dan kita juga bisa lihat kapasitas produksi kita saat ini berapa persen. Kalau kita jadi 100%, kita tingkatkan, apakah kita mampu menjual semuanya. Nah, hal-hal seperti itu kita harus tetap menemukan titik optimum kayak gitu. Nah, di sini mungkin dalam membuat seperti ini tidaklah mudah karena kita harus memiliki data-data yang akurat. Maka dari itu di sini kalau teman-teman sudah pernah menggunakan jurnal, kita bisa lihat kembali ya. Sebentar mungkin saya izin stop share dulu sambil saya pindahkan screen saya. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa memiliki dashboard ya. Mungkin ini karena demo, jadi saya mohon maaf dashboardnya tidak semuanya bisa kita lihat kayak gitu ya. Tapi bisa kalau misalnya teman-teman sekedar apa namanya pengen lihat, saya bisa kasih. Kalau di jurnal ini sebetulnya udah punya juga. Nah, ini kita bisa mantau cash flow kita positif atau negatif selama pandemi kemarin. Kalau bisa dilihat, usaha ini adalah bisa dibilang cash flow dia negatif kayak gitu loh. Tapi di sisi lain, memang juga kita melihat dengan adanya cash flow negatif di sini secara profitnya berkurang. Nah, dengan adanya seperti ini kita bisa melihat nih expense mana aja. Nah, oke, kita balik ke saya balik ke tadi. Nah, dengan adanya seperti ini, kita mungkin bisa melihat dari laporan yang ada di jurnal. Ya kan, dari laporan jurnal kita bisa melihat nih laporan raca, laba rugi baik berperiode. Misalnya kalau kita lihat dari laporan laba ruginya di sini, kalau saya mau lihat di oke.
di tahun ini kita bisa ngelihat nih berapa sih keuntungan kita per masing-masing bulan kayak gitu, karena ini akun demo dan kita adanya di bulan Januari ya kita buat, jadi kita bisa ngelihat nih kalau kita udah ngisi rutin ini kita bisa lihat fluktuasinya pendapatan makanan yang banyak tuh dari mana kayak gitu ya, kayak gitu. Dan di sini juga kita bisa ngelihat kalau kita menggunakan sales channel pasti kita ada, ataupun kita menggunakan istilahnya konsinyasi, di sini pasti ada komisi atau fee yang kita akan keluarkan kayak gitu. Nah, jadi ini istilahnya lumayan kita bisa ngeliat dari sini. Lalu juga kalau dilihat dari laporan penjualan, kita sebetulnya dengan adanya ini, dengan adanya jurnal ini kita bisa membuat yang product bundling. Product bundling itu apa aja? Nah, product bundling itu kalau kita jual gitu ya, misalnya contoh saya ambil sembarang adalah invoice tersebut. Kita jual pakai joran, kita jual produk kuiteo goreng dan king manggotai. Nah, di sini kalau kita bisa membuat ini saya ingin menjelaskan seperti ini. Dalam membuat satu resep ini, anggaplah kuiteo goreng, itu kita membutuhkan bahan-bahan, contohnya kuiteo yang masih mentahnya, terus mungkin ada telurnya, ada sayurannya, ada garamnya, dan ada bawangnya, ada minyaknya yang harus kita kalkulasi, sehingga dengan adanya setting di produk yang pas gitu ya. Di sini kalau saya ngambil ini produknya ya, saya buka di sini. Ini kita bisa tahu istilahnya bundle produk ini kita bahannya apa aja kayak gitu. Nah, ini sangat memudahkan untuk kita melakukan perhitungan setiap porsi yang kita jual, kita harga produksinya berapa secara bahan bakunya kayak gitu. Nah, jadi kalau saya balik ke sini penjualan, sehingga kita bisa dari penjualan kita bisa dapat beban pokoknya berapa aja seperti itu. Nah, ini cukup memudahkan bagi kita dari sisi pemilik bisnis gitu. Kita juga sekarang kalau dilihat dari sisi penjualan, kita bisa memiliki laporan penjualan per pelanggan. Kalau kita bisa maintain nih pelanggan-pelanggan kita namanya siapa aja atau nomor membernya siapa aja. Jadi ketika dia datang, dia memberikan kayak semacam membership kayak gitu ya. Kita bisa lihat bahwa penjualan kita istilahnya orang ini siapa-siapa aja. Atau kalau misalnya kita berbisnis retail seperti ini gitu ya, kita bisa lihat bahwa yang paling laku adalah sales channel yang mana-mana aja. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari Gojek, kita bisa lihat customer Gojek ini rata-rata belinya apa aja sih. Ya kan? Atau customer yang datang ke restoran. Kalau kita cuma mau baca customer online atau offline, orang-orang makan di sini rata-rata apa aja. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya kita bisa menganalisa untuk mempersiapkan strategi kita. Apakah kita ingin meningkatkan secara promosinya di versi online dengan kerja sama-sama platform, dengan memberikan diskon tambahan, dengan memberikan diskon pengiriman dan sebagainya, atau kita istilahnya akan mengattract orang untuk datang ke tempat kita. Dengan orang yang datang ke kita, harganya istilahnya akan bisa mendapatkan tambahan. Mungkin tambahannya nggak perlu diskon, tapi dengan dia memposting di Instagram, kita bisa memberikan ice cream gratis kayak gitu, atau kita bisa memberikan dessert gratis. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya cukup untuk dengan adanya pemanfaatan secara optimal dari jurnal, ini bisa kita lakukan seperti itu. Juga kalau bisa kita lihat adalah mungkin di teman-teman bisa lihat di sini, kalau saya balik ke laporan, ini kita bisa ngelihat adanya penjualan per produk kayak gitu. Produk apa aja sih yang sebetulnya paling laku dan harus kita siapkan? Ini teman-teman bisa slice and dice dan memiliki data kira-kira mungkin nggak tahun lalu ya saya istilahnya slice and dice kira-kira apa ya nih produk-produk apa yang paling laku, sehingga teman-teman bisa untuk ketika membuat target penjualan bisa lebih realistis. Dan istilahnya kalau teman-teman memiliki, sebetulnya saya yakin produk ini enak dan ini kenapa tapi nggak laku di pasaran, mungkin hal ini bisa di boosting jualannya dengan menggunakan promotion dulu sampai kita dapat titik level optimum, sehingga tidak perlu lagi promotion untuk teman-teman menjual suatu produk yang menurut teman-teman sebelumnya enak kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini bisa juga kita melakukan, misalnya kalau misalnya ada puding gitu ya,
kita bisa melakukan secara bundling. Beli puding ini plus ini diskon berapa persen, atau beli puding ini 2 gratis puding yang rasa lain nah itu juga bisa kita gunakan untuk yang istilahnya new line produk kita yang baru kayak gitu, apabila kita membuat flavoring ataupun variasi yang baru kayak gitu. Nah, ini dari sisi penjualan menurut saya sangat berguna untuk teman-teman melihat. Juga dari sisi pembelian per supplier, di sini kita bisa melihat juga sebetulnya di menu ini kalau karena ini lagi kalau memang di sini ada, kita bisa tahu berapa banyak kita transaksi kepada supplier supplier A atau supplier B. Nah, hal-hal ini bisa menjadi istilahnya menjadi senjata bagi teman-teman untuk nego kepada supplier. Gue dalam 3 bulan ke depan mau beli segini banyak, tapi pengirimannya berdasarkan order saya ya. Nah, karena saya udah menjadi loyal customer Anda, bisa nggak saya membuat ini istilahnya pembayarannya nggak harus cash, karena balik lagi saya juga istilahnya teman-teman kan juga harus manage cash flow-nya ya, yang cash flow-nya itu. Jadi dengan adanya kita bisa mendapatkan termin atau kredit, kita lebih nyaman. Lebih nyamannya kenapa? Kalau teman-teman memperhatikan ketika kita berbisnis yang namanya beli raw material, itu tidak bisa langsung dijual. Kalau teman-teman butuh produksi, lain hal kita trading. Kalau trading, kita cuma istilahnya belinya berapa, kita ngambil margin, jual berapa. Seperti itu. Tapi dengan adanya teman-teman yang istilahnya ada produksi dulu, teman-teman bisa aja ketika teman-teman dari beli sampai ini habis benar raw material ini membutuhkan waktu berapa lama? 4 hari, 7 hari, 2 minggu, sebulan. Nah, hal-hal itu yang sebetulnya teman-teman harus manage, yang makanya kita juga perlu menghitung yang namanya inventory turnover dan days of inventory turnover-nya, days of inventory-nya, berapa lama inventory ini bisa mengendap di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita. Semakin pendek semakin baik. Jadi ketika kita beli habis, ketika kita beli mungkin 3 hari udah habis. Teman-teman mungkin yang namanya supplier akan bolak-balik ngirim, tapi kita mendapatkan keuntungan apa? Raw material yang kita miliki selalu fresh, seperti itu. Ya. Nah, ini yang sebetulnya kita bisa lihat dari sisi itu. Nah, kita juga bisa ngeliat nanti dari lapor hutangnya kita ada berapa, usia hutangnya kita masing-masing berapa, hal-hal seperti ini yang sebetulnya sangat membantu, kayak gitu. Ya, mungkin dari sisi saya banyak ngelihatnya dari sisi itu ya, kalau dalam berbisnis dulu. Gitu juga kalau teman-teman dari OPEX ya, tadi udah saya jelaskan, sebetulnya OPEX itu yang fix apa aja sih? Gaji, listrik, utilities ya, istilahnya internet, listrik, air, tempat sewa, kayak gitu. Itu kan adalah major komponen yang menyebabkan biasanya cost-nya tinggi. Kayak gitu. Bisa juga kita ada beberapa, mungkin kita ada pembelian, ada biaya yang kita nggak pernah bisa duga, yang nggak bisa kita hindari ketika kita beli fixed asset ataupun kita merenovasi sebuah bangunan, yaitu akan ada depresiasi yang harus kita tanggung. Nah, hal-hal seperti itu dengan istilahnya kalau saya mau bicara dengan penyusunan budget ataupun struktur finansial, struktur cost yang benar, ini kita bisa akan membuat bisnis kita bertahan dan berkembang bahkan kayak gitu. Mungkin dari sisi saya nampaknya dari feature-feature jurnal, mungkin nanti teman-teman bisa coba juga. Di sini ada Caripay yang bisa memudahkan ketika sekarang kan banyak ya istilahnya alat bayar. Kalau zaman dulu mungkin cash, debit, kartu kredit. Nah, sekarang mungkin banyak nih channelnya. Ada orang yang pakai GoPay, ada orang yang pakai OVO, ada orang yang pakai ShopeePay ya. Nah, ini yang sebetulnya teman-teman harus identify. Kayak gitu dah. Dari sisi cash and bank-nya juga jangan lupa teman-teman harus bisa melakukan rekonsiliasi. Yang menjadi sekarang kendala rekonsiliasi apa? Kita jualan berbagai macam channel. Ya. Ya, kita jual di sini ada dari GoBiz, dari Gojek, dari GrabFood, dari Shopee. Nah, uangnya masuk ke kita bagaimana kayak gitu, dan rekonsiliasi inilah yang sometimes kadang-kadang sangat challenging di teman-teman F&B kayak gitu, karena orang akan kita ada uang masuk tapi ini nggak tahu untuk invoice yang mana aja ini. Nah, seperti inilah yang sebetulnya dibutuhkan kejelian administrasi yang kuat, keuangan yang kuat guna membangun bisnis kita. Karena kalau kita bisa tahu cash flow kita berapa, aliran dana kita berapa, kita bisa tahu berapa kita bisa spending untuk capex, berapa kita bisa alokasikan untuk opex, sehingga
kita mempunyai keuangan yang sehat kayak gitu. Demikian dari saya. Mungkin Bu Cecilia atau Bu Melis silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Jaka untuk materi yang dibawakan, sangat mendetail dan insightful banget Pak. Kita bakal berjumpa lagi di sesi interaktif Q&A nanti ya Pak. Oke, sama-sama. Ya, teman-teman boleh banget buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut terkait materi yang tadi di-share oleh Pak Jaka, boleh langsung di-share pertanyaannya di kolom Q&A ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi presentasi terkait bagaimana cara Luku Lokal dalam mengolah operasional dan juga manajemen keuangan di bisnis F&B-nya. Nah, sekarang kita mungkin akan undang Pak Hans selaku founder dari Luku Lokal. Halo Pak Hans, mungkin boleh dinyalakan kamera dan juga mic-nya? Ya, boleh. Halo. Halo Pak, apa kabar Pak Hans? Ya, baik. Apa kabar? Baik juga Pak. Oke, kalau gitu mungkin tanpa berlama-lama aku persilakan Pak Hans untuk coba share screen dulu ya untuk materinya. Boleh. Sorry. Oke, sudah terlihat deck-nya nih Pak Hans. Mungkin aku persilakan Pak Hans untuk memulai presentasinya ya. Ya, boleh. Oke. Ya. Halo semuanya. Iya, pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk tim jurnal yang sudah mengundang saya sebagai salah satu pembicara. Thank you. Perkenalkan, nama saya Hans Christian Wijaja. Jadi saya ini emang salah satu founder dari PT Luku Lokal Indonesia, di mana kami yang membuat brand Luku Lokal gitu. Jadi Luku Lokal sendiri ini boleh, kalau misalnya saya boleh kasih sedikit background. Jadi Luku Lokal ini bisa dibilang kita brand lokal yang menjual donat ala Yunani seperti itu. Atau kalau di sana tuh mereka sebutannya tuh Lukumades seperti itu. Nah, jadi nama kita sendiri itu tuh kita tuh singkatan dari Lukumades sendiri. Jadi Luku dan lokal yang artinya itu dibuat langsung dari Indonesia seperti itu. Nah, kita berdiri dari tahun 2020. Itu pertama kali perencanaan PT Luku Lokal sendiri, dan kita berhasil untuk membuka outlet pertama kita secara resmi di bulan Mei 2021. Dan sekarang, puji Tuhan, kita sudah memiliki 17 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, dan dalam waktu dekat ini kita juga akan membuka 6 cabang lagi. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau misalnya bagi kalian yang mungkin belum pernah melihat atau belum pernah tahu apa sih itu donat ala Yunani, nah ini adalah contoh-contohnya. Sorry. Ya, koneksinya oke. Tadi ada sempat nge-freeze sedikit. Nah, iya, ini adalah contoh-contoh produk yang kita jual. Jadi bedanya itu emang kalau misalnya Greek donat itu atau donat ala Yunani itu Oke, halo. Halo Pak Hans. Ya, oke. Ya, bisa lagi ya, lancar ya. Sudah lancar lagi. Sorry. Tadi ada intermezzo sedikit mungkin dari internet. Oke, silakan dilanjutkan Pak Hans. Ya, jadi bagi kalian yang mungkin, bagi teman-teman yang belum tahu Greek donat itu seperti apa, nah ini adalah bentuk-bentuk dari produk yang kita jual. Jadi emang donatnya agak lebih kecil-kecil gitu. Berbeda sama donat-donat zaman dahulu yang bulat tengahnya bolong gitu. Nah, oke, kita masuk aja ke topik yang emang pengen dibahas saat ini gitu, mengenai manajemen keuangan dan operasional. Jadi bisa dibilang
apa yang saya mau bahas ini sebenarnya tuh sudah dibahas sangat lengkap oleh Pak Jaka gitu ya. Terima kasih loh Pak. Berarti kalau misalnya saya sudah mendengar dari Pak Jaka, kayaknya saya rasanya, saya berjalan di jalan yang benar gitu. Karena penjelasan Pak Jaka itu apa yang saya lakukan gitu. Jadi strategi bisnis untuk lokal sendiri itu bisa dibilang kita dibagi jadi 3 gitu. Dari awal kita sudah memiliki 3 hal yang pengen kita lakukan gitu, yaitu pertama pembukuan yang rapi dan detail. Ini bisa termasuk di mana penjual nama pemasukan itu tuh harus dicatat dengan rapi gitu. Yang kedua itu membuat laporan keuangan untuk melihat kita itu pemasukannya berapa, omset berapa, kita punya cost yang dikeluarkan untuk bahan baku berapa, operasionalnya berapa, dan pada akhirnya kita bisa melihat kita itu untungnya segini gitu, profit kita berapa kayak gitu. Dan yang terakhir itu setelah kita mendapatkan profit, kita membuat budgeting, kita membuat bagian-bagian di mana uang ini segini untuk dipakai untuk ini, sebagian ini untuk ini, sebagian untuk ini gitu. Nah di sini di budgeting ini mungkin salah satu hal yang terpenting ya, karena setelah kita dapat profit kita tuh pengen uang itu dipakai sesuai dengan kebutuhannya kayak gitu, tidak langsung kayak dihabiskan profitnya, tidak juga didiamkan kayak gitu. Nah, kenapa kita lakukan semua ini? Kita tuh pengen tujuan akhirnya itu mencapai target pencapaian. Ya nggak sih? Kalau bisnis kita pasti mau punya target gitu. Kita udah set duluan lah gitu. By 1 bulan kita mau penjualannya berapa, 1 tahun kita penjualan berapa. Nah, itu bisa terjadi dengan strategi bisnis manajemen keuangan yang baik gitu. Nah, untuk membantu saya dalam melakukan manajemen ini, kita itu pastinya sesuai tadi Pak Jaka udah ngomong ya, teknologi itu sangat berpengaruh gitu. Disitulah kita memakai 3 alat bantu bisnis sebenarnya. Kita memakai sistem POS di kasir. Ini biasanya kalau misalnya bagi teman-teman yang punya outlet itu pasti tahulah kita memakai hal ini untuk sistem di kasirnya kayak gitu, untuk melihat berapa penjualan yang ada kayak gitu. Nah, kedua saya memakai Excel. Excel itu sebenarnya lebih ke antara perantara sih untuk mengecek penjualan. Jadi kayak saya tuh selalu masukin data dari Excel, selalu masukin data dari sistem POS ke dalam Excel. Kita olah dulu, baru saya masukin ke sistem software akuntansi. Nah, software akuntansi ini yang membantu saya untuk mempercepat membuat laporan, masukin data, untuk mencari data juga lebih mudah kayak gitu. Nah, ini poin di mana saya itu memakai jurnal dari awal kayak gitu. Saya udah percayalah kalau saya udah pernah ngelihat jurnal seperti apa, dan waktu saya pakai benar gitu, jurnal ini emang membantu saya lebih cepat, lebih efisien untuk membuat laporan gitu. Lebih hemat waktu lah dibanding saya harus membuat laporan sendiri seperti itu. Mencari-cari datanya dulu, dalam bentuk kertas-kertas kan biasanya kalau zaman dulu ya. Nah, itu dengan jurnal ini tuh membantu saya, dengan software akuntansi ini tuh membantu saya untuk hemat waktu kayak gitu. Dan bisa dibilang waktu kan adalah uang, jadi juga menghemat biaya gitu. Dan satu hal juga yang saya suka dari software akuntansi, khususnya jurnal, itu adalah bisa diakses di mana-mana gitu, dan diakses di banyak orang kayak gitu. Jadi saya dengan karyawan-karyawan saya bisa kerja barengan gitu untuk melihat gitu. Karena kalau misalnya software satu gitu di satu komputer doang, kan harus dipindah-pindah gitu kan ribet kayak gitu. Nah itu sih salah satu pengalaman saya juga gitu ya untuk pemakaian jurnal. Nah, untuk selama ini saya bekerja di bagian manajemen keuangan ini, emang ada beberapa masalah yang sering terjadi, yang saya alami juga. Itu masalahnya itu seperti yang saya tulis tuh ada 3 masalah yang sering dialami gitu. Pertama tuh biaya yang tidak tercatat, overspending, sama no investment. Jadi kalau misalnya saya boleh bahas sedikit mengenai manajemen keuangan di Liku Lokal ini, itu hal yang saya alami itu yang seperti ini gitu, di mana kadang-kadang tuh biaya yang tidak tercatat ini termasuk dalam, jadi nggak memasukkan biaya itu ke kategori yang benar gitu. Jadi kadang-kadang kita kan kalau misalnya buka bisnis kan banyak tuh ya pengeluarannya, pasti banyak. Operasional nggak mungkin cuma satu ya. Operasional pasti ya ada ke sana, ada ke sini, ada biaya pajak, ada biaya minyak, ada biaya macam-macam deh gitu. Nggak mungkin semua tuh digabung jadi satu operasional, nggak mungkin. Nah itu
itu adalah problem di mana kalau misalnya kita menggabungkan hal semuanya itu cuma operasional, kadang-kadang kita tuh nggak tahu kayak gitu loh. Apa namanya, kita tuh sebenarnya banyak pengeluarannya itu di mana. Nah, itu next ke problem berikutnya, overspending. Di mana di satu hal tuh kita bisa kebanyakan pemakaian, kayak gitu. Ada yang kebuang, ada yang enggak, kayak gitu. Yang ketiga, di saat kita overspending, atau kita bisa dibilang mungkin profit jadi enggak maksimal, kayak gitu, kita berpikir, aduh, jangan invest dulu deh, kayak gitu. Kita coba kumpulin uang dulu. Jadi akhir-akhirnya nggak ada investment sama sekali. Padahal, investment ini maksudnya tuh dalam arti ini ya, kalau misalnya kita punya profit ya, kita mau masukin uang ini untuk misalnya biaya marketing, kita mau masukin uang ini untuk misalnya hire orang baru, kita mau masukin uang ini misalnya untuk outsource apa gitu. Nah itu maksudnya investment tuh di sini tuh maksudnya itu kayak gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngelihat, oh kita belum ada untung nih, udah deh jangan tambah-tambah dulu kayak gitu, jangan invest di mana-mana dulu deh, kita keep kumpulin uang dulu. Nah, itu sebenarnya salah satu problem kalau dari Luko Lokal itu kita nggak bisa gitu. Kita maunya tuh kita hitung dulu kira-kira kita butuh duit berapa buat invest. Kalau misalnya kita butuh minjem uang pun kita lakuin gitu. Dengan pikiran kita mempunyai satu target dan itu yang akan kita capai seperti itu. Nah, itu bakal berlanjut ke hal berikutnya yang saya mau bahas tuh tentang tips mengelola cash flow kayak gitu. Jadi ini ada 6 hal yang saya lakuin di keuangan saya, itu adalah pertama itu kita set target. Jadi misalnya setiap bisnis itu kan pasti kita harus set target ya. Oke, by 1 bulan ini kita mau penjualan kita berapa. Kalau misalnya untuk lokal kita mau punya toko berapa, kayak gitu. Kita mau punya pemasukannya berapa, kayak gitulah. Omsetnya berapa, kayak gitu. Pertama set target. Nah kita lihat laporan keuangan kita lihat, oh kira-kira kita punya budget segini, baru gitu, next-nya kita invest gitu. Kita masukin beberapa ke marketing, aku pilah sedikit untuk perbesaran office, kita masukin kemana, kayak gitu. Dalam perhitungan, ini akan membantu kita mencapai target kita. Nah, misalnya udah kita kasih waktu tuh, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, baru kita evaluasi, kayak gitu. Kita kalau dari Luko Lokal kita mungkin ada evaluasi setiap sebulan, setiap 2 bulan kita tuh ada evaluasi kayak gitu. Kita lihat kira-kira apa yang sudah kita keluarkan, apakah berhasil kayak gitu. Misalnya kita pakai biaya marketing gitu, misalnya kita keluarin 5% dari profit gitu untuk marketing. Apakah berhasil? Atau tidak berhasil kayak gitu. Nah, itu tuh evaluasi tuh di situ. Nah, kalau misalnya kita udah lihat evaluasi, kita lihat mana yang kira-kira berhasil, mana yang kira-kira enggak. Baru setelah itu kita mengurangi resiko. Nah, mengurangi resiko ini tuh maksudnya apa sih? Nah, mengurangi resiko itu tuh maksudnya gini. Contoh misalnya, kita itu udah masukin invest di beli barang, invest di marketing, invest di perbesaran kantor misalnya gitu. Oh, ternyata pas dilihat operasionalnya untuk kantor itu terlalu besar kayak gitu, atau operasionalnya untuk ini terlalu besar. Atau sebenarnya marketing itu terlalu banyak kalau pengeluarannya untuk hasilnya mungkin tidak sesuai kayak gitu. Nah, itu mengurangi resiko itu seperti itu. Jadi kayak lebih, mungkin next-nya itu kita harus kurangin marketing jangan segini banyak kayak gitu. Karena hasilnya bakal sama aja dengan kita keluarin uang cuma segini kayak gitu. Atau malah kebalikannya, kita harus gedein atau kayak gimana. Nah, itu mengurangi resiko tuh di situ untuk mengurangi resiko kegagalan. Setelah itu kita repeat, kita set target lagi untuk bulan depannya. Set target penjualan berapa, kita maunya segini, lihat laporan keuangan, kita budgeting lagi, kita invest lagi. Nah, itu kita selama setiap bulan, saya biasa melakukan hal itu. Nah, disitulah kita baru tahu gitu, oh nanti bulan ini kita udah bisa achieve target ini, bagus. Nanti next-nya kita bakal lebih gede lagi targetnya, seperti itu. Ya, puji Tuhannya untuk sampai saat ini, kita bisa sampai sebesar ini dalam waktu kurang dari 1 tahun. Itu juga I think berkat bantuan dari teman-teman Luko Lokal juga kayak gitu, dan mitra-mitra kita yang sudah ada buat kita gitu sih. Sekian, kayak mungkin agak sedikit singkat gitu penjelasan dari aku. Kalau misalnya nanti ada mungkin pertanyaan, boleh langsung nanti di bagian pertanyaan. Thank you banget buat waktunya. Kalau misalnya kalian tertarik juga untuk pengen tahu lebih, kita juga ada scan QR code untuk lebih tahu tentang Luko Lokal kayak gitu. Thank you.
Oke, terima kasih ya Pak Hans untuk sharing pengalaman dan juga tips-tips dari Luku Lokal nih, terutama untuk manajemen operasional dan keuangannya. Kita akan bertemu kembali di sesi Q&A untuk menjawab Ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. iya baik. Oke, nah buat teman-teman yang lainnya, jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan teman-teman di kolom Q&A untuk kita pilih untuk dijawab secara langsung bareng dengan kedua speaker kita nanti. Nah, sebelum memasuki sesi interaktif Q&A, aku mau membawakan beberapa informasi tambahan untuk teman-teman. Boleh di next? Nah, yang pertama untuk teman-teman sekalian, aku mau menginfokan beberapa fitur di jurnal untuk membantu teman-teman yang bergerak pada industri F&B nih. Yang mana mungkin teman-teman ada yang belum sempat notice sebelumnya. Jadi, aku mungkin langsung aja nih. Jadi, melalui jurnal, teman-teman bisa mengolah, memonitor, bahkan menganalisis pergerakan bahan baku dan juga flow penjualan produk hanya dengan satu dashboard, yang mana tuh praktis dan efisien banget kita rancang untuk teman-teman semua. Mulai dari lacak pergerakan barang secara real time, hitung COGS secara otomatis dengan fitur bundling, seperti yang tadi sempat di-mention oleh Pak Jaka. Lalu ada juga sinkronasi dan analisis data secara real time dari point of sales teman-teman dengan fitur integrasi POS di jurnal, hingga kirim, terima, dan juga catat pembayaran atau transaksi harian teman-teman dengan satu dompet digital yaitu Mekari Pay. Nah, buat teman-teman yang tertarik buat mencoba salah satu atau mungkin semua fitur di atas, boleh banget langsung menginfokan ketertarikan teman-teman dengan mengisi feedback form di link bit.ly/jf101-fb13 atau boleh langsung juga klik link yang akan di-share oleh rekanku Anissa. Boleh di next? Nah, yang kedua, aku juga mau memperkenalkan salah satu produk terbaru dari Mekari untuk membantu manajemen operasional teman-teman, yaitu dengan Talenta Starter, di mana Talenta Starter menawarkan kemudahan untuk mengelola absensi dan juga manajemen waktu karyawan secara remote dan real time, yang mana kita rancang untuk menyesuaikan kondisi saat ini yang banyak menuntut perusahaan untuk mengaplikasikan remote working ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang tertarik, sama seperti yang sebelumnya, teman-teman bisa langsung menyampaikan ketertarikan teman-teman melalui feedback form yang ada di slide selanjutnya yang akan aku infokan di slide selanjutnya. Mungkin boleh di next. Oke, nah di sini ada juga jurnal community ini teman-teman. Untuk teman-teman di sini yang mau menambah dan sharing info terkait dengan tren bisnis, keuangan, dan sebagainya, teman-teman juga bisa dapat update terbaru nih tentang perubahan atau pemberlakuan pajak dan sejenisnya. Teman-teman bisa join ke komunitas Fintech 101 for Entrepreneur. Cara joinnya mudah, teman-teman cukup isi feedback form di link bit.ly/jf101-fb13. Atau teman-teman juga bisa langsung klik link yang di-share oleh rekanku Anissa di kolom chat. Selanjutnya, nah untuk teman-teman bisa memberikan feedback untuk webinar hari ini, atau misalnya teman-teman juga mau menyampaikan ketertarikan teman-teman terhadap fitur-fitur jurnal yang sebelumnya aku presentasikan, atau untuk teman-teman yang tertarik buat join ke komunitas Jurnal Fintech 101, bisa langsung mengisi feedback form di link yang ditampilkan di layar, atau bisa langsung klik aja link yang di-share oleh rekanku Anissa di kolom chat. Boleh di next? Dan kembali aku ingatkan nih teman-teman, apabila teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung diajukan aja di menu Q&A untuk kita jawab langsung nih bareng dengan kedua speaker kita hari ini pada sesi interaktif Q&A kita. Buat teman-teman yang mau meng-upvote atau like pertanyaan juga bisa, agar bisa kita pilih pertanyaan tersebut untuk dijawab secara live. Oke, boleh di next? Oke, sekarang kita akan memasuki sesi interaktif Q&A bersama dengan Pak Jaka dan Pak Hans nih untuk menjawab pertanyaan menarik dari teman-teman yang sudah masuk. Nantinya teman-teman juga bisa open mic untuk langsung bertanya dengan Pak Jaka ataupun Pak Hans. Nah, kepada Pak Jaka dan Pak Hans, aku undang untuk menyalakan kembali mic dan kameranya. Halo. Halo Pak. Oke, kita mungkin akan mulai jawab-jawab pertanyaan yang masuk nih di kolom Q&A. Nah, mungkin ini aku akan mulai jawab pertanyaan ada dari Pak Ivan Sebastian ya. Aku coba nyalakan mic-nya Pak Ivan dulu.
Oke, halo Pak Ivan, sudah aku nyalakan mic-nya. Ya, halo, halo. Halo, selamat sore Pak Ivan. Mungkin ini aku langsung bacain aja pertanyaannya ya. Ada 2 pertanyaan ya Pak Ivan? Ya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama nih, perpindahan barang antar gudang tidak bisa multisatuan padahal kita beli bulk. Pengiriman ke outlet tidak bulk. Itu apa yang harus dilakukan ya? Itu untuk pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengupdate bundle produk tanpa menghapus produk yang sudah ada atau membuat produk yang baru? Itu untuk pertanyaannya ya, Pak Ivan. Oke, nah mungkin aku mau minta tolong Pak Jaka nih untuk bantu dijawab pertanyaan dari Pak Ivan tadi. Kira-kira gimana tuh, Pak? Oke, saya mungkin begini Pak, untuk sambil terkait produk ya, memang terkadang kalau untuk Bapak beli, ketika Bapak input tuh sebetulnya kita harus menyamakan dulu gitu loh. Dalam arti apa ya? Sebetulnya kalau Bapak memiliki produk yang sifatnya bulk, itu dari setting produk bundle-nya juga harus dibuatnya bulk. Karena dia sistem akan bekerja secara per apa ya? Bisa dibilang misalnya kita beli istilahnya kopi bubuk gitu ya. Kopi bubuk kadang-kadang bisa aja kopi bubuk ini ada yang Gayo, ada yang Mandailing, ada yang Toraja, ada yang Papua kayak gitu. Bahkan kita kadang-kadang minta kirimnya sekaligus. Nah, mungkin kalau Bapak udah bisa punya standarisasi produk setiap bulk ini, ataupun Bapak bisa misalnya banyak kan coffee house yang membuatnya secara house blend gitu ya. Nah, itu harus dibuat produk bundle dulu sehingga ketika Bapak transfer itu bisa melakukan secara bulk juga kayak gitu. Nah, kalau dari sisi istilahnya tadi edit produk bundle ya. Kalau edit produk bundle menurut saya sebentar itu bisa diubah produknya sih melalui edit produk. Nah, ini nanti dia akan ada pilihan untuk transaksi yang tapi bisanya hanya untuk yang transaksi yang akan datang, yang sebelumnya itu tidak bisa. Jadi Bapak klik aja produk yang Bapak ingin ubah, habis itu Bapak klik edit atau ubah produk. Nah, itu bisa merubah produk bundle sih menurut berdasarkan pengalaman kami. Begitu, Bu Melis. Oke, siap. Semoga jawaban dari Pak Jaka membantu menjawab pertanyaan dari Pak Ivan ya. Terima kasih Pak Ivan untuk pertanyaannya dan terima kasih Pak Jaka untuk jawabannya. Ya. Nah, mungkin aku akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan yang aku rasa bisa dijawab oleh dari sisi Pak Jaka dan juga Pak Hans nih. Ada dari Ibu Halimah Abdul Rohman. Aku coba nyalakan dulu mic-nya Ibu Halimah. Oke. Halo, Ibu atau Bapak Halimah Abdul Rohman? Halo. Oke, halo Ibu. Selamat sore, Bu. Ini aku langsung bacakan aja pertanyaannya ya, Bu Halimah. Oke. Nah, pertanyaan dari Bu Halimah ini, apa saja yang perlu diperhatikan ketika menentukan budgeting untuk mencapai target penjualan di bulan atau tahun tersebut? Nah, ini tuh kan bisa dijawab dan kita bisa ngedengar insight dari Pak Jaka maupun dari Pak Hans. Mungkin yang pertama aku mau minta insight dari Pak Jaka dulu. Oke, apa saja yang diperhatikan ketika menentukan budget untuk mencapai target penjualan? Betul. Oke, jadi begini, sebetulnya di sini banyak faktor ya Bu ya. Kalau bisa saya bilang Ibu untuk menentukan budget itu faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah tentunya pertama kali Ibu harus memiliki data historis. Ya, tapi kadang-kadang challenge-nya adalah teman-teman mungkin saya baru melakukan hal ini, jadi saya nggak punya data historis kayak gitu ya. Ya bisa dibilang untuk beberapa faktor tersebut Ibu harus bisa menentukan kira-kira yang pertama adalah ada seasonal apa di bulan yang depan ini. Apakah ada seasonal Lebaran, anak libur sekolah, ada Chinese New Year yang tadi saya bilang kayak gitu. Dan kira-kira produk apa yang cocok sehingga Ibu di sini bisa menentukan kira-kira berapa produk yang akan dijual. Nah, Ibu dapat misalnya saya mau jual 100 juta.
dari 100 juta ini Ibu mau menjual produk apa aja itemnya. Mungkin nggak semuanya produk A yang Ibu, kalau Ibu menjual punya variasi produk, mungkin bisa dibilang nggak produk A, bisa jadi apakah single kontributor untuk mencapai 100 juta, bisa jadi enggak. Kayak gitu. Jadi Ibu harus bisa memanage istilahnya apakah 50 produk A, 30% produk B, 20% ataupun 10% produk C, 5% produk D, dan seterusnya. Sehingga bisa mencapai 100%-nya seperti apa. Nah, dari sisi itu Ibu juga pasti punya feel mana produk yang lebih laku, mana yang enggak. Nah, sekarang Ibu mau lihat apa? Sekarang kalau Ibu mau mengenalkan istilahnya mau bermain, nah, Ibu mesti juga menyediakan budget spending untuk istilahnya promosi. Idealnya promosi yang sehat itu berapa persen sih? 3-5% dari harga jual menurut saya. Dari total budget, bukan dari harga jual. Dari total target penjualan. Misalnya 100 juta berarti 5 juta. 5 juta Ibu mau convertnya seperti apa? Apakah masuk ke dalam diskon, apakah masuk ke Instagram Ads, ataupun mau masuk ke materi promosi yang lainnya. Kayak gitu. Jadi atau Ibu bisa memberikan ads-nya, bisa jadi Ibu punya spending untuk seperti itu, gunanya untuk apa? Gunain influencer untuk Instagram. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya pemilihan influencer yang tepat, yang mengenal dia bisa punya base di influencer ada di kota mana. Nah, itu juga akan sangat membantu tuh dalam melakukan budgeting. Ya, dari sisi itu juga Ibu juga mesti melihat adalah menentukan bentuk mencapai target penjualan. Nah, dari sisi itu juga Ibu juga harus memastikan setiap target penjualan pasokan stoknya ada apa enggak. Jangan sampai Ibu punya barang yang laku tapi pasokan stok untuk produksinya Ibu nggak ada. Menurut saya sih itu, Bu Melis, jawaban singkatnya. Oke, siap. Thank you, Pak Jaka. Mungkin sekarang aku mau dengar nih dari Pak Hans, kira-kira gimana? Boleh. Sebenarnya kalau untuk majornya sih, sebenarnya Pak Jaka udah jelasin ya. Daripada saya ngulang lagi, saya lebih ke penambahan aja kali ya. Jadi kalau misalnya dari Luku Lokal sendiri, itu benar banget kalau budgeting itu biasanya kita harus lihat kemampuan kita dulu. Maksudnya kita ngelihat kemampuan kita itu kan ada namanya tiap perusahaan kan mempunyai kemampuan yang beda-beda ya. Ada yang small, medium, large gitu untuk kita biaya bayarnya seperti itu. Kayak profitnya berapa segala macam. Nah, dari saat itu kita lihat kita tuh mampunya di mana dulu nih gitu. Nah, dari situ kita melakukan kalau dari kita tuh kita melakukan market research dulu. Mana yang lagi in, mana yang lagi tren, mana yang lagi kira-kira bisa kita lakukan kayak gitu. Apakah sesuai dengan budget kayak gitu. Kalau misalnya sesuai dengan budget, lakukan screening lagi gitu. Kira-kira dengan kita mengeluarkan uang segini, kita mau targetnya berapa kayak gitu. Biasanya tuh kita udah set dari awal kayak gitu. Kalau misalnya sampai tidak melebihi omsetnya, berarti bagus artinya. Berarti kita berhasil. Tapi kalau ternyata itu tidak melebihi omset, dan next mana kita bakal ngelakuin hal yang berbeda seperti itu. Jadi yang namanya marketing juga kadang-kadang kan trial and error juga ya. Kita nggak bisa bilang kayak semua uang yang kita keluarin buat marketing pasti berhasil kayak gitu. Belum tentu. Dan setiap perusahaan pun memiliki cara yang berbeda-beda dan jalan yang berbeda-beda gitu. Jadi mungkin kalau misalnya untuk budgeting sendiri itu emang harus dilihat dari kemampuan perusahaan itu gitu. Nggak boleh terlalu kalau kita tuh nggak boleh terlalu apa ya sebutannya ya, kayak terlalu kita pasti bisa gitu, kita mau keluarin uang sebanyak-banyaknya, bakar duit sebanyak-banyaknya, tapi ternyata malah ujung-ujungnya overspending kayak gitu, malah ujung-ujungnya perusahaannya yang kecapean untuk misalnya kalau itu utang, kecapean untuk bayar utangnya tiap bulan kayak gitu. Itu kan kita tidak mau hal itu terjadi ya gitu. Betul. Oke, thank you Pak Hans. Oke, jadi sebagai kesimpulan dari jawaban Pak Jaka dan Pak Hans tadi sih lebih ke perbanyak riset dan research juga yang disesuaikan dengan tipe usahanya dan juga target marketnya sih ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Bu Halimah ya. Thank you buat pertanyaannya Bu Halimah. Oke, aku mungkin akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini untuk Pak Jaka nih pertanyaannya dari Bapak atau Ibu Del. Aku mungkin coba nyalain mic-nya dulu. Ya. Halo Bapak atau Ibu Del 2. Sudah aku nyalakan mic-nya ya.
Oke, sambil menunggu Bapak atau Ibu Del 2 ini, mungkin aku coba bacakan pertanyaannya, karena ada 2 pertanyaan nih, Pak. Yang pertama, maaf sebelumnya, pertanggal 1 April, pajak PPN naik 11%. Bagaimana cara memperbaharui PPN produk supplier? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengatur HPP jika pajak supplier kenaikan 11%, sedangkan kita harus membayar pajak resto sebesar 10%. Kenaikan di HPP bertambah sebesar 1%, sedangkan harga barang juga mengalami kenaikan. Itu pertanyaannya ya, Pak Jaka. Oke, ini jawabannya mungkin untuk yang pertama, itu sebetulnya ada setting ya kalau di jurnalnya dari produknya itu sendiri. Jadi kita bisa men-setting tapi jangan ketika di invoice buatnya dari master ketika produk, misalnya produk yang ibu beli itu raw material A gitu ya. Raw material A ini biasanya akan ada pajaknya yang dikenakan taxable atau enggak, seperti itu. Nah, kalau ibu istilahnya ragu, sebetulnya teksnya itu jangan dicentang dari ketika di master product. Tapi ibu bisa lakukan ketika invoice, ibu input yang ada di situ 11%-nya dari 10%, 11%, seperti itu. Permasalahan sekarang adalah di bisnis F&B, ketika dia adalah PKP, dia ini kalau di perusahaan non NFMD itu yang namanya PPN masukan, dia bisa kreditin sehingga jadi lawan untuk PPN keluarannya dia. Kalau di bisnis F&B ini istilahnya ini kayak uang yang ada 2 pilihan, mau dijadikan sebetulnya penambahan HPP atau ibu catat sebagai pajak dibayar di muka yang nanti setiap akhir periode tahun takvim ya, tahun fiskal pajak, ibu melakukan klaim lebih bayar, restitusi, seperti itu. Jadi kalau istilahnya ibu memilih yang sifatnya restitusi, itu ibu tidak akan menambah HPP. Justru istilahnya akan seimbang. Tapi kalau istilahnya ibu tidak mau melakukan restitusi, berarti mau nggak mau ini akan menambah HPP ibu sebesar 1% ataupun bahan baku yang lainnya. Ya memang istilahnya akan jadi cost barang inventory kita yang kita beli menjadi mahal, bertambah 11% atas tambahan PPN. Yang kedua adalah kita juga harus membayar utang PB1 kita, pajak resto kita, ya, karena itu beda ya, satu ke negara, satu ke Pemda. Itu jadi istilahnya kita akan mengejar ke customer ada tambahan 10%, yang mungkin 10% itu akan menjadi bisa dibilang kompetitif, nilai kompetitif jual kita yang akan berbeda, seperti itu. Itu sih kalau menurut saya. Kalau sebentar saya baca lagi ya. Pertanyaan udah menjawab belum ya Ibu ya? Halo, Bapak atau Ibu Del 2 sepertinya belum. Oh, ini sudah dinyalakan mic-nya. Halo Bapak atau Ibu. Oh ya, selamat siang. Siang, Ibu. Iya. Oke. Ya, Bu. Mana, Bu? Ini dengan Ibu siapa? Sorry. Ini saya dengan Nike. Oke, Ibu Nike. Iya. Salam kenal ya, Bu. Nah. Ya, salam kenal ya, Pak. Ya, salam kenal Bu Nike. Selamat siang. Ya, siang. Gimana, Bu Nike? Udah menjawab belum ya, Bu? Iya sih. Ini berarti nanti untuk ke depannya kita bisa melakukan restitusi ya, Pak ya? Ya, karena Ibu istilahnya sama kayak istilahnya kalau di perusahaan yang istilahnya menjual banyakan ke ke lembaga yang menjadi bendaharawan pemerintah, itu pasti kita akan lebih bayar terus karena PPN-nya kita nggak bisa kreditin, Bu. Kayak gitu. PPN masukannya ya. Iya. Jadi dalam selama ini nggak pernah ada lawan. Kayak gitu. Iya. Gini sih Pak, selama ini PPN masukannya kita masukkan di HPP. Jadi otomatis kan nambah biaya jadinya. Iya, nambah biayanya gitu loh Pak. Seperti itu. Karena kan memang kita belum restitusi sih untuk PPN masukannya. Iya, tapi untuk restitusi Ibu mesti tertib ya lapor PPN-nya ya. Oh gitu ya Pak ya. Iya, kayak gitu. Karena kalau Ibu nggak lapor PPN, nanti istilahnya apa yang mau direstitusi kayak gitu. Oke, baik. Jadi setiap bulannya Ibu perlu setiap SPT masa PPN tiap bulannya dari Januari ataupun Ibu mulainya jadi PKP-nya kapan, itu Ibu tetap lapor terus. Nanti di akhir bulan kan, di akhir tahun kan itu ada lebih bayar nih. Lebih bayarnya Ibu pilih restitusi aja. Itu kalau misalnya PKP ya Pak ya. Kalau misalnya non PKP gimana Pak?
kalau non PKP, Ibu sebetulnya menurut saya Ibu urus PP 23, mungkin sekarang ada fasilitas yang lain bukan PP 23 ya, yang menyatakan Ibu UMKM sehingga si suppliernya tidak mengenakan Ibu PPN. Oh, begitu ya Pak ya. Oke. Kayak Ya, gitu. terima kasih ya Pak Jadi untuk Ibu bisa lebih murah infonya. tuh 10% atau 11%. Oke Pak, ya. Ya, gitu. Oke. Sudah jelas Bu, terima Sudah kasih jelas ya. ya. Terima kasih untuk pertanyaannya juga Bu Nika. Terima kasih untuk jawabannya Pak Jaka. Nah, Iya. mungkin kita akan move ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari Ibu Arnita Sari. Aku coba di unmute dulu. Oke. Halo Bu Arnita, sudah aku nyalakan ya mic-nya. Iya, halo. Halo. Oke, aku mungkin bacakan pertanyaannya ya. Nah, untuk persentase investasi dari profit F&B, bagusnya ada di berapa persen alokasinya? Nah, itu kan pertanyaan dari Bu Anita. Aku mau dengar jawaban dari sisi konsultan Pak Jaka dan juga dari sisi pemain bisnis di F&B ini, yaitu Pak Hans nih. Kita mulai dari Pak Jaka dulu ya. Iya, kalau dari sisi saya, bisnis F&B ini yang paling sehat adalah persentasenya adalah COGS-nya 35%, OPEX-nya berkisar 25-30%, sehingga Ibu memiliki profit around 30-35%. Ya, itu profit yang Ibu harus kejar. Nah, kalau untuk dari sisi investment, Ibu kan biasanya punya pre-opening cost. Ketika misalnya nih, model bisnisnya kayak Pak Hans, dia kan pasti ada pre-opening cost untuk ketika sebelum membeli outlet, sebelum membuka outlet itu ada apa aja tuh dia. Dia itu pasti akan, kita punya yang namanya sewa tempat, kita ada yang namanya biaya renovasi, kita ada yang namanya beli alat untuk di store-nya atau di outlet-nya, terus ada juga yang adanya ada etalase dan sebagainya kayak gitu ya. Nah itu sebetulnya kalau menurut saya itu bisa dibilang kita saya biasanya lebih menghitungnya nggak dari IRR, tapi lebih ke arah BEP periodnya. BEP periodnya mau berapa lama Ibu set. Kayak gitu. Biasanya berdasarkan historical, itu tergantung. Kalau kan kita sebetulnya dalam membuka outlet itu ada beberapa konsep. Ada yang flagship store, ada yang memang store biasa, ada yang cuma cloud kitchen. Nah itu biasanya BEP periodnya berbeda. Nah kalau Ibu udah bisa tuh biasanya kalau saya yang ngesetnya untuk cloud kitchen itu harusnya di rata-rata di 6 bulan itu udah harus bisa BEP. Tapi kalau misalnya Ibu masuknya dari untuk yang masuk ke konsep store ataupun flagship store, itu biasanya rata-rata di 1,5 sampai 2 tahun dari BEP Ibu. Jadi itu yang bisa membuat rate-nya itu bisa disesuaikan menurut saya. Kayak gitu. Karena logikanya konsep store atau flagship store itu bisa menaikkan brandingnya Ibu, sama bisa menaikkan penjualannya Ibu di situ. Kayak gitu. Dari saya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Jaka. Mungkin sekarang kita dengar dari Pak Hans. Ya. Iya, saya setuju sih. Untuk kan di sini kan pertanyaannya untuk percentage investasi dari profit F&B bagusnya di berapa persen? Iya, saya juga untuk saat ini sih saya setuju di angka 25-30% sih. Cuman balik lagi ya ke setiap toko itu kan, setiap bisnis itu kan beda-beda ya dari awal. Maksudnya dia mau buat bisnis apa. Kadang-kadang ada yang pengen bisnisnya langsung kayak gede-gedean, ya itu pasti akan lebih memakan cost lagi, dan mungkin target profitnya juga bakal lebih gede lagi gitu. Ada mungkin yang pengen buatnya kecil-kecilan aja, yang dimana kayak dalam waktu berapa bulan bisa langsung balik modal kayak gitu. Jadi emang semua itu tergantung sih sama sistem bisnisnya dan emang target dari awalnya berapa gitu. Oke, siap. Thank you Pak Hans. Bu Arnita, gimana Bu Arnita? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Atau Bu Arnita ada tambahan pertanyaan lagi? Boleh disampaikan? Oke, thank you. Udah menjawab sih. Oke, kalau gitu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya Bu Arnita. Nah, aku akan move ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada salah satu pertanyaan dari Pak Fandi yang mungkin ini aku akan minta tolong Pak Jaka untuk jawab ya. Tapi kita coba nyalakan dahulu mic-nya Pak Fandi. Oke, halo Pak Fandi. Selamat sore. Hai, sore. Sore Pak Fandi. Oke, aku mungkin akan langsung bacakan pertanyaan Pak Fandi ya. Ya.
Oke. Selamat siang semua. Thank you untuk materinya yang sangat fruitful. Saya ingin bertanya terkait dengan budget marketing. Perhitungan yang masuk akal secara persentase revenue itu berapa persen? Untuk planningnya sendiri bagaimana? Apakah dari sales bulan sebelumnya atau ada cara lain? Itu untuk pertanyaannya ya, Pak Fandi. Ya, benar. Oke. Mungkin Pak Jaka boleh dibantu untuk dijawab pertanyaan Pak Fandi. Ya, selamat siang Pak Fandi, salam kenal. Untuk budget marketing ini sendiri sebetulnya bisa dibilang saya melihatnya di sini every stage of business sometimes budget spending-nya beda-beda. Ketika kita mungkin adalah brand baru, saya bisa bilang untuk boosting sales kita bisa mengalokasikan 10-15% dari total penjualannya. Tapi kalau misalnya dia udah pada tahap yang dimana sudah 1 tahun buka, itu saya akan, dan dia strategi ekspansifnya tidak agresif gitu ya, saya akan lebih memilih untuk di 5%. Nah, di 5% itu nanti seperti yang tadi saya jelaskan tadi, sebetulnya sebelum Bapak itu memecah nanti sebagai budget promotionnya itu apakah dalam bentuk diskon, apakah dalam bentuk bundling, apakah dalam bentuk marketing gimmick, apakah dalam bentuk kayak semacam budget promotion di Google Ads, di Instagram Ads, di Facebook Ads, atau menggunakan buat influencer, ya. Nah, ini mungkin alangkah baiknya Bapak punya yang namanya marketing calendar itu. Marketing calendar itu biasanya berdasarkan dari historical data-data sebelumnya, ataupun misalnya kalau yang Bapak sering lihat ya, istilahnya kalau di e-commerce itu ada yang tanggal payday, ada yang istilahnya tanggal kembar, 22, 33, 44, 55 dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya bisa juga Bapak dalam marketing calendar ini kayak gitu loh. Nah, menurut saya sih nanti dari setiap marketing calendar itu sebagai seorang finance kita juga harus bertanya lagi, seperti yang tadi Pak Hans bilang ya, saya istilahnya dari sekian certain yang kita budget, kita istilahnya mau punya target berapa banyak, atau memang sekarang budgetnya lebih ke arah mau ningkatin sales, balik lagi targetnya seperti apa dulu, apakah mau meningkatkan sales atau mau membangun brand awareness atau mau membangun image dan sebagainya. Tapi kalau istilahnya memang mau boosting sales, kita udah harus punya hitung-hitungannya kira-kira seberapa efektif dan seberapa wise kita menggunakan budget spending ini untuk bisa memboosting sales tersebut. Nanti akhirnya ada evaluasi dari hal itu. Kayak gitu sih Pak. Udah menjawab belum ya kira-kira ya? Menjawab Pak, tapi ini saya ada tambahan pertanyaan lagi sih. Oke, boleh. Pertanyaan yang keduanya, itu kalau untuk ngeset budgetnya itu apakah kita lihat secara monthly atau kita rencanakan dalam 3 bulan kita prorate dulu. Misalkan kita udah dapat sales dari bulan lalu. Misalnya kita ngomong bisnisnya baru nih 1 bulan. 1 bulan. Terus saya coba set untuk 3 bulan ke depan budget marketingnya. Atau saya setiap bulan harus evaluasi, Pak? Sebetulnya begini. Itu continuity ya. Continuity-nya dalam arti target marketing Bapak adalah lebih cenderung yang mau boosting sales atau apa, karena ada faktor-faktor yang tidak bisa langsung kayak gitu. Dalam arti apa? Untuk membangun brand image yang bagus itu sometimes perlu ada investment di marketingnya juga. Itu tidak akan correlated sama salesnya langsung. Tapi kalau Bapak mau salesnya tersebut, Bapak lebih ngelihatnya adalah mungkin Bapak set 3 bulan ke depan, karena 1 bulan sometimes untuk perusahaan baru terlalu short, Pak. Kita belum bisa dapat great marketnya. Kayak gitu. Jadi Bapak harus targetnya 3 bulan, bisa jadi Bapak akan baru merasakan peningkatan real dari promotion Bapak itu satu bulan atau 1,5 bulan dari bulan awal. Karena stage pertama itu orang masih memperkenalkan, orang udah baru coba mulut ke mulut, belum viral. Nah, nanti viralnya mungkin Bapak baru bisa bahkan bisa jadi baru di bulan ketiga gitu loh Pak. Maka dari itu penting bagi Bapak punya target yang realistis menurut saya. Ya, jadi ekspektasi yang kita terlalu tinggi menyebabkan kita down secara psikologis. Nah, tapi sebetulnya kalau kita bisa lihat mindset kita challenge lagi gitu ya, untuk perusahaan yang baru, menurut saya Bapak akan lebih baik punya target di 3-6 bulan, jangan langsung per bulan, karena kalau per bulan terlalu kecil untuk dilihat. Kayak gitu, Pak. Oke, ya, makasih Pak Jaka terjawab. Nah, menurut saya Bapak harus sudah punya forecast nih.
forecast kira-kira setiap bulan ada kenaikan atau stagnan atau ada andai kata ada kenaikan, growth-nya berapa persen month by month-nya, kayak gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Jaka untuk jawabannya dan terima kasih Pak Fandi untuk pertanyaannya ya. Ya. Oke, aku akan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini pertanyaannya ditujukan untuk Pak Hans nih, dari Bapak Ivan Sebastian. Aku nyalakan dulu mic-nya Pak Ivan. Halo Pak Ivan, Ya, selamat halo. sore. Sore. Oke, Pak Ivan, ini aku langsung bacakan aja pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya, apa yang Luku Lokal lakukan untuk bertahan di masa pandemi, apalagi di awal pandemi? Karena kemungkinan outletnya berada di mall yang notabene sangat berdampak. Mungkin bisa di-sharing, Pak Hans? Ya, boleh banget. Iya, jadi emang kebetulan kita itu Luku Lokal ini kan kita buka di Mei 2021 ya, di mana itu zaman-zaman Delta itu lagi sangat in gitu ya, bisa dibilang ya. Tapi I think gara-gara kita memulainya itu waktu zamannya Corona, jadi emang strategi yang kita lakukan dari awal itu, kita itu mau memfokuskan di mana penjualan itu tuh harus bisa sesuai dengan masa yang sekarang gitu, Corona gitu. Di mana jadi kita emang mau fokusin semuanya itu 70% itu dari online kayak gitu. Kita mau mengurangi dine-in lah gitu. Jadi emang I think kenapa kita bisa bertahan itu karena emang dari awal kita set kita mau mempermudah orang untuk online dulu, nanti masalah dine-in itu masalah berikutnya gitu. Walaupun bisa dibilang Luku Lokal sendiri ini tuh sebenarnya outletnya itu tuh cakep buat difoto kayak gitu, buat didatangi lah gitu. Tapi emang mindset kita dari awal itu kita harus punya mindset, oke kita bakal fokusin di aplikasi-aplikasi e-commerce zaman sekarang, dan kita bakal promote diri kita di sana lebih dibanding promote dine-in kayak gitu. Jadi untuk disimpulkan sih lebih ke arah kita harus ngikutin zaman sih. Kita harus ngelihat kondisi sekarang, kita cari problemnya, kita cari solusinya kayak gitu. Apa yang bisa kita lakuin kayak gitu. Oke, thank you Pak Hans. Ya. Oke, terima kasih juga Pak Ivan untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Hans untuk jawabannya. Nah, sekarang kita mungkin akan move ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Ibu Nora nih, yang mana aku rasa pertanyaannya bisa dijawab oleh Pak Jaka dan juga Pak Hans. Aku coba nyalakan mic-nya Ibu Nora terlebih dahulu. Oke, halo Ibu Nora, sudah aku nyalakan mic-nya ya. Oke, sambil menunggu Ibu Nora, mungkin aku akan bacakan pertanyaannya nih. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara memanage keuangan di era keadaan seperti ini, di mana harga bahan baku naik terus, sedangkan harga produk tidak mungkin terus-menerus kita naikkan. Mungkin kita akan dengar dari Pak Jaka dulu, baru kita lanjut ke dari Pak Hans. Ya, ini memang challenging untuk dunia F&B. Apalagi sekarang kita ketahui baru-baru ini minyak goreng lagi bermasalah ya. Kayak gitu. Memang seperti yang saya katakan di presentasi saya tadi gitu ya. Ketika kita untuk manage keuangan, ujung-ujungnya adalah cash flow. Dan menurut saya gini, apabila cash flow kita positif, berarti harusnya secara logika kita memiliki pertumbuhan profit yang cukup sehat juga. Kayak gitu. Tapi bisa dibilang dalam daily operasionalnya bisa jadi kita untung tapi cash flow kita stagnan atau bahkan cenderung secara operation cenderung negatif. Nah, cara manage keuangannya adalah seperti yang tadi, kita harus bisa kerjasama sama vendor, ya. Intinya gini, saya akan mengajak Ibu untuk melihat, karena saya nggak tahu bisnis Ibu seperti apa, saya mau lihat cash conversion cycle-nya dilawan dengan outstanding payable-nya. Cash conversion cycle-nya adalah dari inventory sampai istilahnya sampai rata-rata dari Ibu beli sampai itu dijual, inventory itu mengendapnya berapa lama. Ya gitu. Anggaplah adalah 14 hari. Ya. Lalu ketika dalam 14 hari itu, ketika Ibu adalah membayar suppliernya ini adalah dalam kondisi payable outstanding-nya adalah Ibu tidak memiliki TOP ataupun istilahnya cash on delivery kalau di jurnal istilahnya kayak gitu ya. Ibu
harus punya bridging adalah 14 hari tersebut. Jadi setiap harinya ibu akan nombok terus tuh uangnya sampai 14 hari baru bisa ada tambahan dari hasil jualan. Karena ibu memproduksinya dalam 14 hari. Saran yang baik dari saya kalau ibu sudah memiliki data itu adalah dan ibu menganalisa kebutuhan setiap bulan ataupun rata-rata setiap bulannya ibu butuh berapa banyak. Negotiate sama vendor untuk kalau bisa memiliki TOP. TOP yang sehat adalah kreditan yang sehat adalah ketika ibu baru bisa mengkonversi dari inventory ke jualan itu adalah sampai uang diterimanya itu adalah 14 hari. Kalau mau sehat minimal 14 hari juga. Akan lebih baik kalau ibu 21 punya TOP 21 hari atau 30 hari. Sehingga uang tersebut akan mutar. Kayak gitu. Itu yang pertama. Kalau ibu juga udah punya perjanjian seperti itu, yang kedua adalah pengikatan harga kepada vendor. Pengikatan kepada vendor apa? Saya mau dong harga saya fix dalam 3-6 bulan ke depan. Kita punya master contract agreement. Master contract agreement yang dimana kalau saya beli barang ini setiap pengiriman harganya jangan fluktuasi ya. Karena vendor juga sekarang nggak istilahnya kalau mau diikat yang lama kadang dia juga nggak mau karena kondisi harga naik kayak gitu ya. Tapi dia akan lihat dari sisi sizable bisnisnya ibu juga. Vendor juga mau jualan masalahnya atau supplier juga mau jualan. Jadi kalau misalnya ibu bisa mengikat 3-6 bulan dengan harga fix ke depan nanti akan direvaluasi atau dievaluasi kembali, yaitu akan menjadi manfaat bagi ibu untuk menghindari fluktuasi harga yang terus-terus menaik. Sehingga dengan harga yang tetap ibu juga nggak khawatir harga jual kita nggak bisa naikin setiap saat nih masalahnya kayak gitu dan nggak bisa fluktuasi juga begitu saran dari saya. Oke, terima kasih Pak Jaka. Mungkin sekarang kita boleh dengar dari Pak Hans nih. Ya, jadi saya mau nambahin aja sih dari yang Pak Jaka itu sebenarnya apa yang saya lakukan juga sih untuk loko lokal. Tapi yang mungkin saya mau nambahin itu di ini sih. Jadi kalau misalnya kita loko lokal itu kita tuh untuk vendor, kadang-kadang tuh kita tidak memiliki satu vendor untuk satu produk kayak gitu. Jadi kenapa ini mungkin kita lebih ke sistem bisnisnya ya, kita bukan mementingkan vendornya dulu ya. Jadi kalau misalnya dari kita itu kita selalu punya 2 vendor di mana kita bisa mencari yang mana tuh yang lebih murah kayak gitu. Kita selalu mencari yang lebih murah kayak gitu. Jadi kayak bisa dibilang kayak kalau misalnya ingin harga lagi naik, belum tentu yang satunya tuh naik kadang-kadang. Dan karena mereka kan pasti kan bertarung harga kan. Jadi kadang-kadang tuh saya akan mencari yang mana ini yang bisa lebih ditekan gitu untuk harganya bisa lebih murah kayak gitu. Itu sebenarnya trik-trik dari yang biasa kita lakukan lah gitu. Itu hal yang kedua itu adalah memang betul kadang-kadang kita tidak bisa menaikkan harga terus-terusan. Ya mungkin 1-2 kali boleh gitu naikin. Tapi karena kita nggak bisa naikin terus-terusan, biasa saya mencari cara untuk mengakalinya mengganti beberapa barang yang bisa diganti kayak gitu. Misal contoh nih, kita misalnya dalam membuat kayak Greek Donuts gitu kan kita ada butuh minyak, ada butuh tepung segala macam kan. Nah, kalau misalnya emang harga minyak lagi naik, kita mungkin bisa cari alternatif di bahan-bahan lain yang bisa diganti kayak gitu. Misalnya contoh tepung. Yang namanya brand tepung kan banyak. Kalau misalnya kita bisa mencari tepung yang tetap membuat rasa yang sama tapi dengan harga yang lebih murah, itu pasti saya akan cari kayak gitu. Makanya dari tim produksi saya pun dan tim R&D kita tuh selalu mencari cara gimana bisa lebih efisien dan lebih murah kayak gitu. Nggak cuma itu, misalnya kita kan butuh garpu, kita butuh tempatnya, kita butuh sausnya. Barang yang bisa kita ganti, kita substitute dengan harga yang lebih murah dengan rasa yang sama, kita akan mencoba itu untuk ganti kayak gitu. Jadi walaupun harga satu naik, kita bisa seimbangkan dengan harga lain yang turun kayak gitu. Oke, siap. Thank you Pak Hans untuk jawabannya. Ini Bu Nora sempat menginfokan di chat kalau beliau tidak bisa mendengar jawaban Pak Hans, mungkin karena audionya Bu Nora bermasalah. Tapi nggak apa-apa sih Bu Nora, nanti paling Bu Nora boleh bantu isi feedback form aja, begitu juga buat teman-teman yang lainnya. Jadi teman-teman yang sudah mengisi feedback form akan kita kirimkan juga recording dan juga materi webinar hari ini untuk bisa didengar atau dibaca ulang gitu ya. Oke, thank you juga ya Bu Nora untuk pertanyaannya. Nah, aku mungkin akan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ibu Putri Ajahra.
Oke, aku rasa pertanyaannya Ibu Putri Azahra ini bisa dibantu jawab oleh Pak Jaka nih. Aku coba nyalakan mic-nya Ibu Putri dulu ya. Oke, halo Ibu Putri, sudah aku nyalakan mic-nya. Oh, oke, tidak apa-apa Ibu Putri. Mungkin aku coba bacain aja pertanyaannya dulu ya. Nah, jadi pertanyaan dari Ibu Putri ini, halo ya Bu Putri, selamat sore. Oh, oke, aku coba bacakan pertanyaannya. Halo Pak, izin bertanya, bagaimana cara penentuan harga dan faktor apa saja dalam penentuan harga tersebut dalam bisnis F&B? Dan berapa persen COGS idealnya dalam bisnis F&B? Mungkin boleh dibantu jawab Pak Jaka. Oke, terkait dengan harga, faktor apa saja yang masuk dalam penentuan harga F&B. Kalau di saya, memang yang pasti adalah raw material. Kalau saya menerapkan standar cost-nya adalah ada direct raw material, direct labor, sama direct overhead, fixed overhead ya, cost. Nah, itu biasanya apa-apa saja. Yang pertama, yang terkait semuanya terkait dengan kegiatan produksi. Bahan baku penggunaan pasti, pendukung bahan baku pasti ya untuk produksi. Yang kedua adalah terkait dengan biaya pegawai ataupun labor kita. Biaya labor kita itu harus dimasukkan juga kayak gitu. Jadi istilahnya kalau ibu harus bisa menghitung ketika kapasitas produksi ibu adalah sehari 8 jam, misalnya untuk menghasilkan dalam 8 jam itu adalah bisa menghasilkan 100 produk gitu ya. Nah, berarti di sini satu satu produknya bisa dan ibu rate-nya pegawai ibu harganya berapa? Let's say 4 juta ataupun 3 juta gitu ya. Nah, di sini ibu bisa kalkulasi kira-kira berapa besarnya harga per produksinya tersebut ya. Terus habis itu yang terakhir yang di situ ada direct overhead. Direct overhead itu biasanya lebih banyak untuk terkait dengan sewa tempat untuk kitchen-nya, tapi bukan untuk store-nya, tapi bahkan kadang untuk kitchen-nya. Terus habis itu juga terkait dengan adanya depresiasi alat kayak gitu ya. Nah, terus habis itu juga terkait dengan utilities untuk kitchen ataupun untuk kitchen-nya, listriknya, airnya berapa. Nah, itu menurut saya faktor-faktor itu yang harus di-combine di dalam COGS ibu. Nah, biasanya total dari ketiganya itu adalah menurut saya yang healthy adalah 35%. Untuk bahan baku usahain berkisar di 20-25%, sisanya adalah direct labor sama overhead. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Jaka untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaannya ya Bu Putri. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Oke, aku akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari Ibu Nika lagi nih untuk Pak Jaka. Aku mungkin sambil nyalain lagi mic-nya Ibu Nika. Oke, halo Ibu Nika, sudah aku nyalakan kembali mic-nya. Mungkin aku sambil membacakan pertanyaannya Bu Nika ya. Pak Jaka, jika sudah memiliki surat PP23, berarti supplier tidak perlu melampirkan PPN. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu, dilanjutkan, karena saya lihat surat PP23 mengenai PPh saja 0,5%. Oke, itu untuk pertanyaannya ya Bu Nika. Mungkin kalau Bu Nika mau menambahkan pertanyaannya, boleh langsung di open mic aja. Ya, ini sebetulnya kendala dari UMKM. Jadi gini Bu, kalau Ibu istilahnya agak susah ya. Memang dari sisi supplier, ya saya lupa. Dari sisi supplier itu nggak akan mungkin dia melihat lawannya. Dia adalah PPN, dia nggak. Jadi kalau menurut saya, kalau Ibu, intinya gini, kalau menurut saran saya ngelihatnya gini, kalau Ibu banyak deal dengan vendor atau supplier yang PKP, Ibu PKP aja. Karena itu akan menjadi lebih murah kayak gitu. Tapi kalau apabila Ibu banyak vendor istilahnya yang tidak PKP, yang tidak banyak menerbitkan PPN, dan kondisi Ibu saat ini masih perusahaan UMKM, lebih baik Ibu stay di UMKM itu, sehingga secara produksi Ibu bisa lebih murah. Menurut saya sih seperti itu. Agak sulit bagi vendor untuk istilahnya, kecuali vendor ini punya
I don't know is good way atau enggak, kecuali ibu bisa mendapatkan informasi bahwa vendor ini selain menjual bisa menggunakan PPN, biasanya ada vendor yang istilahnya menjual produk yang sama tapi dia menjualnya di pakai bendera PT yang lain yang non UMKM versinya dia. Itu ibu bisa mengakalinya untuk tidak secara legal juga, untuk istilahnya dia tidak terkena PPN seperti itu, Bu. Sehingga mungkin nanti kalau dia menggunakan yang versi UMKM, ibu paling dia akan minta PPh final 0,5%-nya. Kayak gitu. Itu sih saran dari saya. Oke, terima kasih Pak Jaka. Untuk Bu Nika, semoga menjawab pertanyaannya ya, Bu Nika. Terima kasih juga untuk tambahan pertanyaannya. Aku mungkin, untuk pertanyaannya semuanya sudah terjawab. Mungkin aku akan memulai sesi ini aja kali ya. Raise hand untuk teman-teman semua yang mau bertanya secara langsung dengan open mic kepada kedua speaker kita. Aku hitung mundur dari 3 sampai 1. Nanti teman-teman boleh langsung raise hand aja yang mau memberikan pertanyaannya secara langsung. Aku mulai sekarang ya. 3, 2, 1. Oke, belum ada yang raise hand sih. Aku rasa mungkin teman-teman sekalian sudah terjawab juga nih pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin serupa juga dengan pertanyaan tadi di-submit oleh beberapa teman-teman kita. Mungkin sampai di sini aja webinarnya. Sebelumnya terima kasih banyak buat Pak Jaka dan Pak Hans yang sudah banyak sharing terkait dengan manajemen operasional dan juga keuangan untuk F&B ini nih, sangat padat dan insightful sekali. Nah, karena mungkin kita udah di penghujung acara, aku mungkin mau dengar closing statement dari Pak Jaka dan Pak Hans. Mungkin boleh dimulai dari Pak Jaka dulu. Iya, sekali lagi saya terima kasih atas kesempatan dari Mekari, dari Bu Melis untuk menginisiasi acara webinar Jurnal Fintech ini. Semoga harapannya di masa sulit pandemi ini kita semua tetap sehat, kita tetap bisa survive dan bisa mengembangkan bisnis kita. Tetaplah lihat peluang dan dengan positif mindset ya, karena peluang itu selalu ada di segala kondisi kayak gitu. Yang kedua juga istilahnya apabila nih Bapak dan Ibu merasa kurang dan ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan kunjungi web kami di adminku.co. Juga bisa juga apabila mau melihat daily tips kami yang mungkin bisa berguna bagi Bapak Ibu dalam mengembangkan usahanya, Bapak Ibu juga bisa follow adminku di Instagram adminku.co.id. Ya, saya sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, terima kasih udah mendengarkan kami. Semoga materi kami bisa berguna buat Bapak Ibu semua. Terima kasih juga Pak Hans atas partnership kali ini dan kita bisa sharing informasi dan berbagi ilmunya juga ya Pak Hans ya. Oke, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Jaka. Dan benar juga nih teman-teman, buat teman-teman yang mau dapat info lebih lanjut juga boleh cek ke Instagramnya adminku atau menghubungi tim adminku nih apabila ada pertanyaan lebih lanjut untuk Pak Jaka dan tim adminku consulting. Oke, mungkin boleh lanjut closing statement dari Pak Hans. Iya, saya mau mengucapkan terima kasih untuk Mekari, untuk Meli juga yang udah mengundang saya. Saya mau mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Jaka atas insight-insight-nya. Jujur, saya sebagai business owner, kita juga kan baru gitu, jadi sangat terbantu dengan insight dari Pak Jaka yang mungkin sudah di bisnis cukup lama dan sudah memegang F&B yang cukup lama. Dan saya cukup senang juga karena berasa kayaknya apa yang sudah di-share sama Pak Jaka tuh kayaknya kita sudah melakukan dengan benar seperti itu. Aku juga mantap Pak. Saya juga mau mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir untuk mendengarkan sedikit sharing saya. Mungkin banyak kekurangannya, tapi saya berterima kasih. Saya juga mau mengucapkan untuk sesama pejuang business owner, masih banyak opportunity di luar sana. Aku juga yakin juga namanya tren kan berubah-ubah ya, tapi aku yakin F&B ini juga masih bisa lebih tinggi lagi lah gitu. Mungkin emang waktu zamannya awal-awal F&B sempat turun, inget banget tahun 2020 tuh sempat kayak ada penurunan gara-gara
COVID pada tutup segala macam. Tapi ya ide muncul, kita beradaptasi, sekarang makin naik, dan kita yakinlah 2022 ini bakal lebih tinggi lagi seperti itu untuk F&B industri gitu. Jadi semangat para pejuang business owner buat F&B. Oke, terima kasih ya Pak Hans. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk Pak Jaka dan Pak Hans. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti acara hari ini, dan kami harap setelah mengikuti webinar ini, teman-teman sekalian akan lebih terbantu nih dalam mengembangkan bisnisnya, terutama yang bergerak pada bidang F&B dari segi operasional dan juga keuangan. Nah, sebagai informasi, aku mau merimain kembali nih kepada teman-teman, untuk recording beserta dengan materi webinar hari ini akan kita share ke teman-teman yang sudah mengisi feedback form.